baik di kelas A ataupun di kelas ini sejak kemarin. Jadi nggak masalah. Kalau mau di-record silakan aja langsung. Jadi kalau misalnya ada yang mau dilihat ulang nanti bisa dilihat melalui videonya. Kadang kan kita apa yang kita ucapkan nggak bisa kita ulang 2 kali karena kita lupa satu atau karena kita malas untuk mengulanginya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita akan mulai dengan presentasi asistensi untuk topik kita kali ini, yaitu tentang survei sosial. Nah, survei sosial ini sendiri itu nanti akan dibagi menjadi 2 langkah. Jadi kita akan nanti membuat kuesionernya dulu secara berkelompok, kemudian nanti kita mengubahnya ke dalam bentuk online, sehingga kita nanti bisa menyebarkannya dan mendapatkan responden dari berbagai kalangan. Oke, kita mulai. Nah, ini tujuan praktikum kita untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap topik yang kita bawakan di dalam survei sosial kita. Kemudian juga untuk melatih dan merancang diri melakukan survei sosial dengan menggunakan kuesioner, wawancara terstruktur, dan nanti mengaplikasikannya dengan media online. Karena nanti yang akan bisa Anda lakukan dalam survei itu bukan hanya apa yang kita lakukan sekarang di bidang biokonservasi, tapi semua bidang bisa kita lakukan dengan survei sosial menggunakan media online ini. Apalagi dengan menggunakan media online ini, cakupannya itu akan lebih jauh lagi. Kita bisa mencapai responden dan audien yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kita melakukan survei secara manual. Oke, awalnya praktikum ini dirancang untuk dilakukan secara manual, karena saya sudah bilang manual juga ya. Jadi ketika itu praktikan disuruh membuat di dalam labor, kemudian diberi waktu 1 atau 2 jam untuk mencari responden di sekitar lokasi kampus di jurusan atau di Fakultas MIPA. Nah, karena kita sekarang ya lagi-lagi suasana pandemik, jadi kita mengalihkannya ke dalam format online yang justru sekarang memang sudah banyak dilakukan oleh orang. Oke, jadi tepat sekali sebenarnya, baik antara pandemi ataupun dengan pengubahan format surveinya sendiri dari manual menjadi online. Oke, metodenya kita nanti akan melakukan focus group discussion di dalam kelompok Anda masing-masing untuk mempersiapkan materi yang akan dijadikan sebagai kuesionernya. Kemudian nanti juga Anda melakukan penyebaran nanti melakukan survei itu dengan menggunakan saran media online. Oke. Alat dan bahannya, yang pertama tentunya Anda harus punya laptop atau komputer, karena disinilah kita nanti akan melakukan semua tahap kegiatan praktikum ini. Kemudian kita nanti akan membuat kuesionernya. Jadi ini dulu kalau dalam kondisi manual, dalam kondisi non-pandemik, kita menggunakan ini langsung, bertemu dengan responden dan langsung menanyakannya. Tapi kalau sekarang tentunya kita masih akan membuat ini juga dalam tatanan soft copy-nya, dan nanti ini yang akan menjadi bahan dasar sebelum nanti kita mengubahnya ke dalam bentuk form online, yaitu dengan menggunakan Google Form. Setelah itu masih masuk dalam bahan itu Anda harus tentu menggunakan koneksi internet untuk terhubung dengan para responden, dan nanti kita akan menggunakan sosial media juga untuk menyebarkan kuesioner yang sudah Anda buat. Nah, kita masuk ke langkah pertama langsung. Langkah pertama kita adalah merancang kuesionernya. Nah, dahulu itu saya bebaskan masing-masing kelompok untuk mencari topik khususnya, tapi dengan benang merahnya itu nanti ada yang bagian hewannya, ada yang bagian tumbuhannya. Nah, sekarang supaya mudah dan supaya lebih terfokus semua kelompok, saya bikin aja seperti ini. Kelompok dengan nomor ganjil, kelompok 1, 3, dan 5, Anda ini mengusung topiknya tentang persepsi masyarakat terhadap binatang di tengah kondisi pandemik. Kemudian kelompok dengan nomor genap 2 dan 4, Anda merancang kuesioner bertema penggunaan tumbuhan dalam masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, kurang lebih seperti itu temanya. Tapi nanti ketika Anda mengembangkannya menjadi ini bisa saja Anda kembangkan menjadi topik menjadi uraian yang berbeda gitu, yang lebih spesifik dari apa yang saya buat. Ini sedikit uraian yang menurut saya mungkin bisa membantu Anda untuk mencari gambaran yang lebih tepat untuk kedua topik tadi. Nah, untuk binatang tadi, bagaimana persepsi masyarakat terhadap keberadaan binatang, baik itu liar atau domestik.
Terutama karena kalau Anda mengikuti berita, Anda pasti pernah dengar paling tidak sekali atau 2 kali bahwa COVID itu awalnya ditularkan oleh konsumsi manusia terhadap binatang liar, binatang yang eksotis gitu ya, tidak biasa dikonsumsi oleh manusia. Nah, bagaimana itu kira-kira pendapat masyarakat tentang itu dan dan persepsi mereka terhadap binatang baik yang liar atau domestik yang ada di sekitar lingkungan manusia. Oke. Kemudian untuk yang tumbuhan, kita tahu bahwa tumbuhan merupakan salah satu sumber daya yang digunakan oleh masyarakat kita dalam berbagai hal. Nah, termasuk juga dalam COVID kemarin, bukan COVID kemarin ya, COVID yang sekarang sedang berlangsung. Nah, apakah kira-kira terjadi terjadi peningkatan konsumsi bahan-bahan tumbuhan dalam menghadapi pandemi? Nah, mungkin Anda pernah dengar yang namanya empon-emponan katanya, itu diapakan? Itu dianggap sebagai jamu yang bisa meningkatkan apa. Kemudian ada juga kalung anti Covid, entah apa isi di dalam, tapi saya rasa itu tumbuhan di dalamnya. Kemudian ada lagi yang menawarkan minum ini, minum itu, makan ini, makan itu gitu. Nah, kira-kira menyikapi dengan itu, ada nggak kira-kira terjadi peningkatan konsumsi tumbuh-tumbuhan tertentu dalam menghadapi pandemi yang sedang berlangsung sekarang. Nah, Anda sudah tahu tema atau topik survei kita, dan sudah diberikan sedikit uraian tentang itu. Kalaupun Anda punya uraian yang lain yang bisa Anda gali lebih lanjut dari topik yang sudah diberikan, silakan. Tapi setelah itu, nah ini dia. Tugas Anda nanti dalam kelompok itu membuat 10-15 pertanyaan yang tujuannya nanti untuk menggali lebih jauh masing-masing topik yang ditugaskan kepada kelompok Anda. Oke. 10-15 pertanyaan ini itu Anda sesuaikan dengan ini, dengan istilahnya dengan masing-masing topik ini. Oke. Nah, Anda juga mengerjakannya dalam kelompok, artinya banyak kepala yang akan bisa Anda gunakan, banyak pikiran yang bisa dimasukkan ke dalam apa. Dan jumlah pertanyaan 10-15 ini kalau dibagi dalam kelompok Anda itu saya rasa cukup gampang lah untuk apa. Oke. Kemudian, nah, ketika Anda sudah membuat pertanyaan ini, nanti untuk membantu Anda untuk merumuskan lebih lanjut tentang bagaimana pertanyaan tersebut nanti akan diaplikasikan, ini dalam membuat sebuah kuesioner ada beberapa panduan tentang pertanyaannya. Nah, ini dia. Ada pertanyaannya tertutup, ada pertanyaannya terbuka, ada pertanyaan campuran. Oke, jadi bukan S saja yang ada S campur. Pertanyaan juga ada pertanyaan campuran. Kita akan lihat satu-satu. Nah, untuk pertanyaan tertutup, intinya seperti ini. Pertanyaannya itu nanti jawabannya sudah kita siapkan, cuma dalam bentuk alternatif-alternatif. Jadi jawabannya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nanti respondennya kita minta untuk memilih salah satu dari alternatif jawaban yang sudah kita sediakan. Nah, terbagi lagi beberapa macam kategori untuk pertanyaan tertutup ini. Pertama, alternatif sederhana. Nah, alternatif sederhana ini dibilang sederhana karena dia biasanya hanya punya 2 atau 3 alternatif. Saya bikin 2 di sana ya. 2 atau 3 alternatif. Misalnya jawabnya ya, tidak, benar, salah, laki-laki, perempuan, tua, muda, seperti itu. Jadi ada 2 alternatif. Oke, itu yang sederhana, mudah dan gampang. Kemudian ada alternatif gradual. Jadi ada semacam rank atau peningkatan jawaban gitu. Oke. Misalnya seperti ini, setuju, sangat setuju, tidak setuju, ragu-ragu, tidak tahu. Nah, itu sebenarnya kan menanyakan, misalnya kalau gradual seperti ini bisa kita tanyakan tentang pendapat mereka tentang misalnya tentang sesuatu hal gitu. Nah, kita bisa menduga bahwa ada yang setuju, ada yang setuju, tidak setuju, tapi kita bisa memperluas spektrum jawabannya itu dengan menambahkan misalnya sangat setuju. Kan antara setuju dengan sangat setuju itu terdapat perbedaan gitu kan. Sangat setuju itu sangat apa gitu. Kesannya memang sangat firm gitu. Nah, begitu disebutkan pernyataannya langsung setuju dan langsung dengan tegasnya gitu. Tapi kalau setuju mungkin mikir-mikir dulu, nah setuju Pak, nah, kayak gitu. Mungkin kayak gitulah kurang lebihnya penggambarannya. Tapi paling tidak dengan adanya kita memberikan broad seperti itu, bukan broad, spektrum jawaban seperti itu, kita bisa tahu kira-kira responden kita berada dalam
ini yang mana gitu, dalam level yang mana ketika dia menyikapi pertanyaan yang kita berikan terhadap mereka. Kemudian ada juga alternatif kompleks. Jadi disebut kompleks karena mereka tidak memilih hanya satu, tapi boleh lebih dari satu dari jawaban yang kita sediakan. Nanti akan saya berikan contohnya bagaimana ke semua pertanyaan ini nanti diberikan. Kemudian pertanyaan terbuka lagi. Pertanyaan terbuka ini seperti ya terbuka gitu, artinya dia tidak menutup kemungkinan apapun yang akan disampaikan oleh responden. Jadi kita di sini niatnya untuk menggali pengetahuan mereka tanpa membatasi, tanpa memberikan batasan pada jawaban apa yang akan dia berikan. Jadi tidak ada apanya. Yang akan mengarahkan mereka itu hanya pertanyaannya saja. Dan kita tidak ada memberikan batasan, baik batasan jawaban, batasan jumlah kata, ataupun batasan-batasan lainnya. Jadi kalau Anda di ujian itu namanya ini mirip dengan pertanyaan esai. Gitu. Nah, jadi mirip seperti itu. Kemudian pertanyaan campuran. Nah, pertanyaan campuran sesuai dengan namanya, mencampurkan dua tipe pertanyaan yang sudah diberikan, yang sudah dijelaskan barusan. Oke, yang pertama itu diberikan mereka sealternatif jawabannya. Oke. Kemudian andai kata responden tidak memiliki jawaban yang sesuai dengan alternatif yang kita berikan pula dia kemungkinan untuk memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dia ketahui gitu. Artinya kita memberikan satu opsi lagi terakhir di dalam opsi jawabannya, yaitu untuk memberikan pendapat pribadinya. Nah, pertanyaan ini mungkin sedikit banyaknya lebih besar kemampuannya untuk mengantisipasi kemungkinan jawaban yang sangat luas dari responden kita. Contohnya seperti ini, pertanyaan yang ketiga ini. Oke. Ini salah satu pertanyaan yang pernah saya gunakan untuk survei ekowisata Capung dulu. Nah, ini yang ketiga ini pertanyaannya lokasi mana yang Anda suka untuk berwisata. Jadi mungkin ada dari A sampai D ini mungkin ada yang suka di sini gitu. Oke. Tapi kalau misalnya tidak ada yang suka pergi ke luar negeri atau ke luar kota, tidak suka pergi ke situs budaya, tidak suka ke pusat belanja, tidak suka juga pergi ke tempat dengan pemandangan alam, kemana lagi dia suka gitu. Nah, jadi lainnya ini adalah tempat dia menuliskan pemikiran dia sendiri. Kalau misalnya dia punya jawaban yang berbeda dari A yang sampai D ini. Oke. Nah, itu dia campuran. Jadi kalau Anda lihat ada yang tertutupnya A sampai D jawabannya dan yang E ini itu terbuka di mana mereka bisa memberikan memberikan pendapatnya untuk jawab pertanyaan yang diberikan ini, pertanyaan Q3 ini. Oke. Nah, itu dia yang tadi cara membuat pertanyaannya. Oke, sementara mungkin ada ada pertanyaan dulu, karena ini agak sedikit panjang, jadi saya akan menjeda-jeda asistensinya biar tidak terlalu kelamaan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait dengan jenis-jenis pertanyaan tadi, Pak. Itu kan kita siapkan 15 pertanyaan, kan, Pak. Itu apakah dibagi rata semuanya atau gimana, Pak? Itu dia nanti Anda juga nanti harus melihat pertanyaan yang Anda buat gitu. Kayak masing-masing pertanyaan ini itu dia akan jenis-jenis pertanyaan ini itu akan memberikan perbedaan kedalaman jawaban yang kita inginkan. Nah, Anda tentu harus melihat sendiri pertanyaan yang Anda buat, mana pertanyaan tersebut yang memang Anda kira-kira sudah tahu jawabannya. Oke, sehingga Anda menyediakan alternatifnya langsung di sana, sehingga itu otomatis menjadi pertanyaan tertutup. Kemana juga pertanyaan yang kira-kira Anda perlu responden untuk memberikan jawaban yang luas, gitu. Yang artinya itu nanti harus menjadi pertanyaan terbuka, ya kan? Saya tidak akan membatasi berapa-berapanya, berapa porsinya, tapi yang jelas gunakan semuanya, gunakan ketiga-tiganya. Oke, kalau Anda merasa bahwa pertanyaan terbuka perlu agak lebih banyak, ya silakan. Kalau Anda mau lebih tertutup lebih banyak juga silakan, tidak masalah. Oke, jadi saya tidak akan memberikan batasan-batasan berapa untuk yang ini, berapa untuk ini. Kalau mau bagi rata sih tentu ya 5-5 aja lah semuanya gitu. Tapi kan tentu belum tentu juga bisa sesuai dengan pool pertanyaan yang nanti Anda buat dalam kelompok Anda. Oke, jadi saya serahkan saja. Yang jelas coba gunakan masing-masingnya dalam pertanyaan Anda. Kalau soal jumlahnya, terserah nanti dari masing-masing Anda.
juga terserah dari masing-masing apanya bentuk pertanyaan yang Anda buat nanti, mana yang sesuai untuk digunakan. Oke. Pak izin bertanya Pak, Silakan. untuk jumlah respondennya itu minimal berapa orang ya Pak? Oke, saya simpan dulu pertanyaan ini karena nanti akan dibahas nanti di bagian laporan. Oke, ada lagi? Ingatkan nanti ya. Ada lagi mungkin? Kalau tidak, kita akan lanjut. Nah, struktur kuesioner Anda nanti, yang tadi saya omongkan tentang bentuk-bentuk pertanyaan, itu sebenarnya lebih banyaknya ke ini, ke batang tubuh kuesioner. Mungkin sedikitnya ada juga masuk ke sini ke identitas responden, karena nanti pertanyaan untuk identitas responden ini kan juga harus kita tanyakan gitu kan. Kita harus nanya namanya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, kapan, kemudian alamatnya di mana dan sebagainya. Itu juga perlu kita tanyakan. Karena nanti data demografi itu akan sangat penting untuk menjelaskan tren yang kita temukan di dalam jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden terhadap kuesioner yang kita berikan. Oke, nah kasarnya ini strukturnya. Pertama kita harus punya judul. Judul ini walaupun hanya satu kalimat, tapi itu penting. Karena ini yang akan dibaca pertama kali oleh responden kita, baik itu kuesionernya dalam bentuk manual ataupun kuesioner dalam bentuk online ini. Apalagi dia dalam bentuk online, ini adalah yang paling pertama dia dibaca oleh responden. Juga kalau responden membaca judul, artinya dia sedikit banyaknya sudah punya gambaran dalam pikirannya tentang apa yang mau dia berikan atau apa yang mau dia jawab di dalam kuesioner kita. Oke, nah itu akan membantu dia responden ini untuk lebih fokus terhadap apa yang diberikan. Oke, nah jadi harus ada judul nanti. Kemudian ada pernyataan, bukan pertanyaan ya, pernyataan bahwa terkait dengan hak responden dan kewajiban pencacah. Ini nanti akan saya berikan ininya contohnya. Tapi intinya di sini kita memberikan semacam pernyataan bahwa kita benar-benar melakukan penelitian, data yang kita ambil tidak akan kita gunakan untuk hal-hal yang di luar kepentingan penelitian dan hal-hal lainnya. Yang intinya kita akan menjamin kenyamanan dari responden ini saat mereka memberikan datanya kepada kita. Nah, itu juga penting. Psikologis dari responden itu juga penting kita jamin saat mereka mau terlibat ke dalam penelitian kita. Karena mereka yang akan memberikan data. Nah, jadi kalau misalnya mereka nyaman memberikan data, insya Allah datanya itu cukup bagus dan reliable bagi kita, bisa diandalkan. Tapi kalau misalnya dia merasa tidak percaya dengan kita, dia merasa tidak nyaman dengan cara kita membawakan kita kuesioner, bisa jadi data yang dia berikan akan asal-asalan dan ingin cepat selesainya saja. Dan itu tentu tidak akan baik. Itu nanti akan mengacaukan data-data kita, atau bisa menyimpangkan kita dari hal yang ingin kita capai di dalam survei sosial kita ini. Oke. Kemudian identitasnya. Nah, identitas ini data demografi. Jadi sama lah dengan biodata gitu. Nah, jadi nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, apalagi, semacam data-data yang itulah. Nanti ini bisa singkat, bisa panjang, terserah Anda gitu. Tapi yang jelas yang saya tahu, kalau ini cukup komplit, ini cukup banyak yang kita apakan, itu nanti akan bisa untuk membantu menjelaskan hal-hal yang kita temukan di dalam ini, di dalam pertanyaan yang kita berikan di batang tubuh kuesioner kita. Oke, nah setelah identitas responden masuk ke batang tubuh kuesioner dan bagian lain-lainnya. Bagian lain-lainnya ini sunnah istilahnya. Kalau ada bagus, kalau tidak ada ya sebenarnya tidak terlalu mengacau kepada seluruh seluruh yang ini. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana ini nanti akan membantu kita dalam melaksanakan kuesioner ini. Nah ini dia struktur kuesionernya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ada judul. Jadi begitu membaca ini, orang udah tahu kira-kira tentang apa ini ceritanya. Tanpa dia harus membaca keseluruhan, dia sudah tahu, oh ini tentang ini tentang kemasyarakatan dan tentang lingkungan di Pulau Belibis, gitu. Pulau Belibis di Solo ya. Nah ini dia yang pernyataan yang tadi. Pernyataan yang tadi yang kita nyatakan kepada
responden. Nah, ini beda dengan yang akan nanti kita buat ya. Yang Anda buat itu nanti online. Jadi dalam pengaplikasian nanti ini cukup Anda tulis saja nanti di deskripsi apanya, deskripsi kuesioner. Tapi ini kalau yang ini ditulis di batang apa? Ini istilahnya kuesioner nanti akan dicetak ya, nanti akan ditanyakan secara langsung di manual. Bukan di Anda ya. Ini berasal dari kuesioner manual gitu. Nah, kalau ini manual, artinya ini ketika pencacah atau orang yang melakukan survei, dia akan bertemu dengan responden secara langsung, tentunya ini harus dibacakan oleh oleh pencacah kepada responden. Oke. Tapi kalau dalam kasus Anda sekarang, Anda akan melakukannya secara online, tentunya Anda tidak mungkin membacakan gitu kepada orang gitu kan. Biar saja mereka membaca sendiri nanti di bagian yang nanti menjadi deskripsi dari kuesioner Anda. Nah, ini dia. Tujuan intinya apa, kita menyebutkan apa tujuan dari kita melakukan pengambilan data ini, kemudian siapa kita, dari mana kita, dan apa isi dari survei atau kuesioner ini. Oke. Kemudian ya semacam seperti itu. Intinya apa? Ini dia menjamin bahwa data dari responden tidak akan kita gunakan untuk hal-hal di luar dari kepentingan penelitian ini. Nah, ini Anda sebutkan di sini. Nanti bisa Anda sebutkan dalam satu paragraf saja sebenarnya. Oke. Kemudian identitas responden. Nah, ini tadi dia data-data demografi yang saya sebutkan. Oke, bisa Anda tambah lagi atau bisa mungkin Anda sesuaikan dengan kepentingan Anda. Nah, kalau Anda lihat di sini ada nomor file. Ini sebenarnya lebih ke ini saya saja, inisiatif pribadi saya saja. Karena seringkali saat saya mengambil data dengan menggunakan kuesioner, ini kuesionernya, lembar kuesionernya lebih dari 1 halaman. Oke. Lebih dari 1 halaman itu juga menyusahkan untuk kalau misalnya klipnya lepas gitu atau data mencar-mencar gitu datanya. Nah, jadi dengan menuliskan nomor file saya tahu yang halaman ini dengan halaman itu berasal dari responden yang sama gitu. Juga ketika menginput data ke dalam tabel, ini nomor kode ini penting untuk dimasukkan sehingga saya tahu kalau perlu merujuk lagi data yang sudah ada dalam tabel Excel ke data asli, data lapangan, yaitu data kuesioner ini, saya bisa tahu yang responden ini berasal dari kuesioner yang nomor berapa gitu. Nah, itu gunanya kalau saya buat. Tapi kalau yang ada sekarang Anda tidak perlu karena Anda melakukannya secara online ya. Kemudian ini dia batang tubuhnya, yaitu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan utama yang akan Anda nanti buat di dalam apa Anda. Oke, jadi kalau Anda lihat di sini bisa ada pertanyaan tertutup, kemudian ada pertanyaan terbuka. Oke, tidak ada di sini pertanyaan campuran. Kemudian ini dia bagian lain-lain. Nah, bagian lain-lain ini sebenarnya akan diisi oleh pencacah sendiri, tidak terkait dengan responden sih sebenarnya. Ini yang diisikan di sini semuanya data-data yang nanti akan mendukung data utama yang diambil dari responden. Nama pencacah itu misalnya kalau Anda yang melakukan survei ya nama Anda yang Anda bikin di sini. Kemudian tanggal interviewnya, tanggal berapa, jamnya kapan, lokasinya di mana. Kemudian kalau ada dilakukan perekaman, jadi saat Anda menanya, ini sekali lagi ketika kita melakukannya secara manual ya, tapi Anda online nanti melakukannya. Kalau misalnya direkam dengan menggunakan rekaman, recorder atau apa, berapa nomor filenya. Oke. Kemudian kalau ada foto saat melakukan interview, apa nama foto atau judul titel fotonya. Jadi semuanya ini tujuannya agar nanti ketika terjadi kerancuan saat melihat datanya yang sudah ditabulasi nanti di dalam komputer, kita bisa tahu lagi kemana kita mau bertanya untuk mengkonfirmasi data. Jadi misalnya kalau ada yang data namanya si A, respondennya si A, tapi jenis kelaminnya kosong di sana. Sementara kita perlu jenis kelaminnya apa gitu, laki-laki kah dia atau perempuan kah. Nah, kita lihat nanti dia punya siapa nama pencacahnya. Nah, dari nama pencacah, oh murid mahasiswa yang itu tuh. Nah, jadi kita bisa tanya ke dia, ini yang ini responden yang ini, responden A ini dia laki-laki atau perempuan gitu. Nah, dia bisa apa? Dia bisa mengingat kembali dengan melihat tanggal interviewnya kapan dan lokasi interviewnya di mana.
Oke. Atau juga nanti kita bisa, kalau ada file recorder wawancaranya, nanti bisa kita dengar itu juga. Atau kalau ada fotonya, bisa juga kita gunakan untuk mengkonfirmasi data yang sudah ditabulasi. Nah, itu gunanya, pentingnya bagian lain-lain ini. Oke. Karena walaupun tidak diisi, sebenarnya kan intinya kan ini tidak ada kaitannya dengan penelitian kita. Tapi ini lebih mendukung kepada tertib data, tertib administrasi saja sebenarnya. Ya, memang selama data yang dimasukkan tidak ada masalah, ya ini juga tidak akan kelihatan gunanya. Tapi begitu data sudah ada mulai yang aneh-aneh, yang perlu konfirmasi segera, ini perlu segera, dia perlu untuk kita lakukan apanya. Oke. Tapi ini sekali lagi kalau Anda melakukan survei kuesioner dengan menggunakan sistem manual. Oke. Nah, itu tadi sudah selesai untuk yang kuesionernya. Kita akan masuk di langkah kedua sekarang untuk membuat yang survei dengan Google Form. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan lanjut lagi. Oke, nah Anda sudah siap tadi membuat pertanyaan, Anda sudah yang terkait dengan topik Anda, dan Anda sudah menentukan juga sifat pertanyaannya itu apa, tertutup, terbuka, atau campuran. Oke, kemudian kita akan membuat Google Form-nya lagi, karena ini nanti akan kita sebarkan dengan menggunakan sosial media. Oke, Anda mungkin bisa mengklik, kalau ini terutama untuk Anda yang mempunyai akun Google ya, Gmail. Nah, nanti Anda bisa mengakses Drive Anda, Google Drive Anda dari akun Gmail Anda atau dari akun Google Anda sendiri. Kemudian klik New di sini, new, ketutupan dengan yang folder ini. Ada new tanda tambah dengan 4 warna, ada new apa gitu. Anda klik yang itu. Kemudian setelah itu nanti akan muncul ini jendela ini dan Anda pilih Google Form-nya. Oke. Setelah Anda pilih Google Form, nanti akan otomatis muncul ini. Oke. Akan muncul blank ininya, blank form-nya. Nah, kita akan mengubah ini untuk menjadi sebuah kuesioner online. Nah, yang berikutnya yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah ini masih belum ada judul. Nah, memberi judul bisa Anda lakukan di sini atau di sini, tapi saya sarankan di sini aja mungkin untuk memberikan judul. Nah, berikan judul apa sesuai dengan judul yang dalam satu kalimat itu bisa menggambarkan survei yang mau Anda lakukan. Oke. Kemudian di bawahnya ini di form description ini bisa Anda tuliskan yang pernyataan untuk responden tadi, pernyataan bahwa tentang apa, survei ini tentang apa, Anda dari mana, kemudian apa tujuannya, kemudian jaminan Anda bahwa data yang diberikan oleh responden tidak akan digunakan untuk kepentingan di luar dari kepentingan penelitian Anda ini. Oke. Nah, tadi udah selesai, udah diketikkan. Nah, beginilah kira-kira jadinya. Kalau sudah diberi judul dan diberikan pernyataan. Kemudian kita bisa mulai untuk membuat pertanyaan demografi untuk responden lagi. Nah, pertanyaan demografi untuk responden ini biasanya hanya berisi jawaban singkat. Paling panjang itu mungkin nanti kalau Anda menanyakan alamat, gitu. Tapi biasanya alamat juga tidak terlalu panjang, bisa kota saja, atau bisa kelurahan saja, atau jalan plus kota seperti itu. Tidak seperti Anda menuliskan alamat untuk menerima surat dari luar negeri ya, memang harus lengkap-lengkap semuanya gitu. Tidak. Nah, Anda bisa buat di sini langsung pertanyaannya nanti akan nah, ini tadi untuk judul, ini untuk pernyataan, ini yang bagian yang ini adalah bagian untuk membuat pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang nanti jawabannya singkat saja, misalnya seperti nama, alamat, pekerjaan, hobi, usia, dan lain-lain sebagainya, itu adalah jawaban yang membutuhkan, pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang singkat. Nah, Anda perhatikan di sini, ini ada yang jendela drop down ini, itu adalah untuk nanti mengatur bentuk pertanyaan dan tipe jawaban yang Anda butuhkan.
Nah, jadi kalau misalnya jawabannya hanya membutuhkan jawaban simple, bisa Anda klik ini, short answer ini. Kemudian misalnya untuk yang pertanyaan yang membutuhkan pilihan berganda, pilihan yang lebih dari satu, misalnya seperti jenis kelamin ya, kan ada laki-laki dan perempuan, itu kan ganda tuh walaupun cuma 2 gitu. Ya, saya ganda campuran nggak ada di sini ya, cuma laki-laki dan perempuan saja. Nah, ini bisa Anda ubah tadi yang bagian yang ini menjadi multiple choice atau pilihan berganda. Nah, setelah itu nanti muncul pilihan-pilihan seperti ini. Bukan pilihannya nggak otomatis muncul ya, dia kosong aja di sini. Nanti Anda yang meng-enter apa kira-kira kategori yang mau Anda masukkan. Oke, laki-laki tentu satu, setelah laki-laki apalagi perempuan. Nah, oke, perempuan. Artinya sudah ada 2 opsi yang pas dan Anda tidak perlu tambah lagi add option. Nah, kalau di barat itu biasanya sekarang udah ada 3 itu yang apa undefined. Kalau di Thailand ada 14 kabarnya ini. Pergilah ke Thailand. Nah, itu tadi yang apa? Ini 2 contoh bentuk pertanyaan untuk yang demografi membuatnya. Silakan nanti Anda jabarkan sendiri apa-apa saja pertanyaan demografi atau responden yang nanti Anda butuhkan. Kita sekarang masuk ke pertanyaan utama lagi, ke batang tubuh utama dari kuesioner kita. Nah, tadi Anda juga sudah saya minta selain membuat pertanyaan juga menentukan bentuk pertanyaannya apa, tipe pertanyaannya apa. Sekarang kita mulai dulu dengan bentuk pertanyaan tertutup yang tipe sederhananya. Kita masih tetap dengan menggunakan ini contoh pertanyaannya. Dan tipe pertanyaannya adalah pertanyaan sederhana, tertutup sederhana gitu, simple. Nah, Anda jawabannya misalnya ya dan tidak. Sama seperti yang laki-laki dan perempuan tadi, Anda mengklik multiple choice, kemudian di bawah ini akan muncul nanti jawabannya. Muncul kolom untuk menginput apa jawabannya, apa alternatif jawabannya. Ya, tidak. Oke, kalau misalnya nanti Anda ingin menambahkan ragu-ragu, boleh juga kalau mau. Klik langsung di add option ini dan ketikkan ragu-ragu. Nah, setelah itu Anda selesai untuk pertanyaan ini. Kemudian jangan lupa di bagian yang require ini Anda untuk meng-on-kannya, karena nanti ini fungsinya pertanyaan ini wajib bagi responden untuk menjawabnya. Kalau mereka tidak menjawabnya, mereka tidak akan bisa move on ke submit nanti. Tidak bisa mensubmit pertanyaannya, artinya respon mereka. Jadi dia harus menjawab nanti di setiap pertanyaan yang kita hidupkan require-nya ini. Biasanya nanti saat di form kuesionernya sendiri itu nanti pertanyaan yang dihidupkan require-nya akan diberi tanda ini, tanda merah, bintang merah, yang artinya wajib untuk diisi. Oke, nah ini jangan lupa. Termasuk juga di data demografi tadi, kalau bisa juga kita hidupkan require-nya, karena tidak lucu kan kalau kita tidak tahu apa identitas dari responden kita. Oke, nah ini contoh dari pertanyaan tertutup sederhana. Kemudian kalau Anda mau melanjutkan untuk membuat pertanyaan berikutnya yang kebetulan sama dengan ini tipenya, Anda bisa tekan ini. Ini copy paste. Jadi pertanyaan yang sama akan muncul lagi berikutnya. Setelah ini di halaman bukan di bawahnya ini, Anda tinggal mengubahnya lagi. Gitu. Misalnya pertanyaannya berbeda, tapi jawabannya masih ya dan tidak juga. Anda tinggal copy dan ubah pertanyaannya. Klik yang bagian pertanyaan ini dan ubah. Oke. Tapi kalau misalnya Anda ingin mulai dengan pertanyaan yang baru, clean slate-nya dengan blank pertanyaan yang blank, Anda klik yang tanda tambah ini. Itu di bawah akan tetap muncul kolom untuk mengisikan pertanyaan, tapi mirip dengan yang bagian pertama tadi yang belum diisi tadi, yang belum ada suggestion option-nya dan sebagainya ini. Masih kosong semuanya. Nah, itu yang muncul kalau Anda tekan ini. Tapi kalau Anda tekan yang ini, pertanyaan yang sama ini akan muncul lagi di bawah. Oke. Anda tinggal mengubahnya aja. Serah kepada Anda mana yang paling mudah menurut Anda. Nah, kemudian tadi yang pertanyaan tertutup dan gradual. Nah, sama juga dengan multiple choice, cuman nanti Anda pastikan bahwa Anda sudah mengklik multiple choice, kemudian ubah ininya, ubah pertanyaannya, sesuaikan pertanyaannya, kemudian Anda tinggal menambahkan opsi jawaban terus, sampai berapapun yang Anda setujui, yang Anda sudah rencanakan untuk jawaban tadi. Oke.
Jadi ini simple, mirip dengan yang tadi, yang sederhana, cuman bedanya tentu di dalam jumlah ini opsi jawaban yang kita berikan. Kemudian, nah untuk yang tipe pertanyaan tertutup tapi dia kompleks, artinya, ini masih yang apa? Tertutup tapi gradual. Selain dengan yang tipe seperti ini, Anda juga bisa membuat pertanyaannya dalam bentuk drop down itu. Jadi yang beda ini cuma tampilannya aja. Oke. Mungkin Anda pernah menjawab pertanyaan juga yang harus mengklik tanda panah, kemudian jawabannya nanti akan turun aja gitu. Ada jendela kecil yang muncul nanti dan opsi-opsi jawabannya akan muncul. Nah, sama seperti itu drop down ini juga akan bikin yang 1, 2 sampai 5 ini nanti akan muncul jika kita menekan panahnya ini. Nah, sama aja dengan itu. Anda tinggal mengubah tipe pertanyaannya ini saja. Oke. Tinggal mengklik ini saja dan otomatis yang tadi ini akan diubah menjadi drop down. Oke. Ini mungkin belum terlihat karena yang sekarang Anda kerjakan ini adalah template-nya. Nanti begitu Anda sudah selesai dan save ini semua, baru nanti akan Anda lihat bagaimana tampilan kuesioner Anda saat dilihat oleh responden. Oke, jadi intinya ubah drop-down-nya, jumlah pertanyaan sama. Kalau Anda mau menambahkan juga bisa tambah di add option. Nah, yang berikutnya yang kompleks lagi. Yang kompleks itu misalnya tadi sudah dibilang bahwa ini adalah tipe pertanyaan yang jawabannya lebih dari satu. Yang kita mengharapkan pertanyaannya dengan jawaban lebih dari satu jawaban. Oke, contohnya seperti ini. Binatang apa saja yang ada di sekitar tempat tinggal Bapak, Ibu, atau saudara-saudari? Nah, kita berikan jawabannya anjing, kucing, monyet, primata, ikan, dan lain-lain. Oke, silakan nanti kalau Anda mau mengembangkan juga boleh. Berapapun opsi jawaban yang mau Anda sediakan, silakan sesuaikan dengan kepentingan Anda. Sorry. Yang penting ini checkbox dulu diubah menjadi checkbox. Jadi nanti ini tinggal responden akan memilih saja mana yang sesuai dengan dia. Kalau dia hanya punya anjing saja, ya klik anjing saja. Dia pasti akan mengklik anjing saja. Tapi kalau misalnya dia punya kucing juga ada, monyet juga ada, tentu dia bisa mengklik semuanya. Oke. Dia bisa mengklik semuanya. Berapa yang dia punya sesuai dengan kondisinya. Oke. Kalau ada yang mau ditambahkan lagi juga boleh, tergantung berapapun yang Anda butuhkan. Kemudian pertanyaan terbuka lagi, yang mirip-mirip essay tadi. Nah, ini simple saja. Kalau yang mirip dengan pertanyaan jawaban singkat di pertanyaan terkait demografi. Sekarang kita akan mengubah yang ini menjadi paragraf. Jadi pilih opsinya di sini paragraf, kemudian ketikkan pertanyaannya, atau boleh juga Anda ketik pertanyaan dulu, kemudian Anda ubah opsi bentuk pertanyaan. Nah, ini otomatis akan muncul kolom ini, long answer text. Jadi di sini nanti ketika kuesioner diisi oleh responden, mereka bisa mengisi dengan jawaban yang sangat panjang sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka terkait dengan pertanyaan yang kita berikan. Oke. Nah, contohnya, menurut Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebaiknya apa yang harus dilakukan dengan binatang yang ada di sekitar lingkungan hidup manusia? Nah, ini pertanyaannya merupakan pertanyaan yang kita bisa lihat bahwa butuh jawaban yang sangat panjang lebar, yang mungkin akan sangat berbeda dari satu responden dengan responden lainnya. Sehingga kalau kita bikin ini dalam bentuk pertanyaan tertutup, tidak akan bisa terjawab dengan baik. Gitu. Makanya kita bikin ini sebagai pertanyaan esai atau pertanyaan terbuka. Nah, kurang lebih seperti itu Anda menentukan bagaimana tipe pertanyaan itu nantinya. Oke, ubah paragrafnya. Nah, kita udah selesai untuk membuat dan memasukkan pertanyaannya. Sekarang kita akan kita akan mulai untuk menyebarkan lagi. Tentu sebelum menyebarkan kita harus mendapatkan linknya dulu, karena ini online semuanya ya. Oke, yang pertama tentu Anda harus, kalau Anda sudah tadi selesai memasukkan semua pertanyaan di Google Form, di dalam template-nya ini, silakan cari di kanan atas, sudut kanan atas, di sebelah ikon akun Anda, ada titik 3, kemudian Anda klik itu, dan nanti akan muncul ini, panel jendela ini. Kemudian klik yang ini, get prefill link, atau dapat links
praisi. Saya nggak tahu bahasa Indonesia apa. Kalau Anda mungkin punya komputer yang diprogram dengan bahasa Indonesia, mungkin kira-kira seperti itulah kata-katanya. Nah, Anda klik itu. Oke, setelah Anda klik, Anda akan dibukakan jendela baru yang tampilannya seperti ini. Nah, kalau Anda lihat kan jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Ini versi template yang hanya bisa dilihat oleh Anda sebagai pencipta surveinya, pencipta kuesionernya. Ini kira-kira versi yang nanti akan dilihat oleh responden. Jauh lebih rapi tentunya, karena nggak mungkin yang tadi itu diperlihatkan ke responden, karena yang versi ini adalah versi yang untuk mengedit isi dan konten di dalam apa Anda. Nah, ini dia contoh istilahnya tampilan yang nanti akan dilihat oleh responden. Nah, setelah Anda tekan tadi get pre-link, pre-fill link, nah, Anda akan dibawa ke jendela ini, kemudian lihat lihat di bawahnya, oke, di sudut bawahnya itu bukan ada dibilangnya nanti di sini pre-fill respond dan klik link, get link. Nah, itu Anda nanti tinggal scroll ke bawah saja, scroll sampai ke pertanyaan terakhir. Nah, ini pertanyaan ke-10, pertanyaan terakhir dalam kuesioner saya ini. Nah, di bawahnya nanti ada get link. Ini tombol get link-nya. Anda klik itu, dan nanti Anda akan dibawa lagi ke atas, dibalikkan lagi ke atas, tapi ada nanti muncul ini, copy link ini. Nah, Anda tinggal tekan itu saja, dan otomatis link menuju ke kuesioner Anda sudah terkopi ke Anda. Terkopi ke dalam sistem komputer Anda. Kalau Anda takut misalnya itu terhapus atau apa, kopikan saja ke halaman kosong di Word atau ke dalam Notepad atau kemana. Yang penting dia Anda bisa men-save itu. Oke. Nah, Anda sudah mendapatkan link menuju ke kuesioner ini. Sekarang tinggal menyebarkannya saja lagi. Sebarkan ke semua media sosial yang Anda punya. Oke. Teman-teman Anda, ke link keluarga, mungkin ke link teman-teman sesama pemain game mungkin, atau yang lain-lain gitu. Bisa juga ke Facebook Anda, bisa kemanapun. Berikan sedikit pengantar dulu, sama seperti apa tentunya semua, karena ini perlu dijelaskan dulu sedikit ke orang yang mau menjadi responden Anda, apa sih yang mau Anda lakukan gitu. Nah, tentunya salam, kemudian jelaskan apa maksudnya, kemudian berikan instruksi sedikit, kemudian kalau ada mau keterangan-keterangan tambahan, boleh juga. Oke. Ini contoh seperti kata instruksinya mungkin ini untuk diisi bagi teman-teman yang punya pengalaman dengan capung gitu. Nah, ini survei yang saya gunakan waktu untuk membuat penelitian tentang capung yang memasuki rumah orang. Nah, simpel aja sebenarnya. Kemudian linknya Anda kopikan juga di sana. Nah, ini linknya. Kalau nggak, tentu orang nggak tahu kemana dia akan mengisi apanya. Dan setelah itu nanti juga boleh Anda tambahkan kalimat seperti ini. Link ini boleh di-share di grup lain tanpa meminta izin. Nah, artinya ini akan memperluas kemungkinan kita untuk mendapatkan lebih banyak responden nanti. Oke. Nah, ini kita udah selesai sampai ke membuat apanya dan menyebarkannya. Ada pertanyaan nggak? Silakan dulu. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi untuk pelaksanaannya ini memang full online, Pak, atau bisa hybrid, Pak? Ada yang secara langsung yang wawancara dengan narasumbernya, Pak? Online saja. Tapi saya pikir Anda akan dapat pengalaman dua-duanya, karena sebelum membuat Google Form, Anda juga akan membuat yang form apanya dulu, form kuesioner biasanya dulu. Oke, walaupun itu masih dalam bentuk soft copy, karena itu nanti yang akan Anda transform, Anda ubah ke dalam Google Form. Oke, kalau kondisinya sekarang mungkin saya tetap patuh dengan mungkin pembatasan sosial, jadi mungkin tidak perlu yang melakukan yang secara manual. Kita lakukan semuanya secara online aja sekarang. Oke? Oke, ada lagi mungkin? Silakan. Terima kasih, Pak. Yuk. Ada lagi? Kalau tidak, kita akan
beranjak ke ini, kita akan mengolah respon yang masuk lagi. Nah, ini cukup kompleks, makanya nanti dalam laporan itu Anda mengerjakan secara berkelompok. Oke, nah Anda balik lagi ke template kuesioner Anda tadi. Nah, Anda lihat nanti di sana ada tiga panel itu questionnya itu di mana Anda mengedit pertanyaan dan bentuk ini Anda. Kemudian di tengahnya juga ada respon dan ada setting. Nah, untuk melihat respon yang masuk, tentu Anda harus mengklik yang respon ini. Oke, Anda klik di sana dan Anda akan dibawa ke tampilan jendela barunya. Nah, nanti di sana itu Anda akan mengetahui berapa orang yang sudah merespon. Oke, termasuk ya karena ini jumlah ini sama dengan jumlah ini, jadi Anda tahu sekitar berapa orang yang merespon survei Anda. Oke. Kemudian nanti setiap pertanyaan yang Anda punya di dalam kuesioner Anda itu akan di-list satu-satu. Nah, bedanya di sini satu pertanyaan itu akan diikuti oleh semua jawaban yang masuk, kemudian pertanyaan berikutnya, kemudian jawaban yang masuk untuk pertanyaan tersebut, dan seterusnya sampai pertanyaan terakhir. Oke, jadi artinya mulai dari pertanyaan demografi, pertanyaan terkait dengan identitas responden itu akan mulai diapakan di sini, akan mulai diuraikan di sini. Tentunya itu akan sedikit meribetkan kita untuk menganalisa data yang masuk. Oke, nah makanya nanti Anda tidak akan mengolah data yang ini, tapi Anda akan menggunakan yang ini. Oke, nanti lihat lambang seperti bendera Denmark ini ya, kalau nggak salah. Ini kan lambang Excel ini. Tapi mirip-mirip apa ya? Bendera Denmark kalau menurut saya nggak salah. Nah, klik ini dan nanti Anda akan dibawa ke ini, ke apa ini ya? Sheet-nya atau kalau ini judulnya form respon dari kuesioner Anda. Nah, masing-masing head column-nya ini itu sesuai dengan pertanyaan yang Anda berikan di dalam di dalam kuesioner Anda, kecuali ini timestamp ini tergantung dari kapan responden Anda mengakses kuesioner dan memberikan jawabannya. Tapi secara umum yang jawaban ini semuanya ini yang heading-heading ini itu berhubungan dengan pertanyaan yang Anda berikan. Dan tentunya jawaban di bawah ini semuanya sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh masing-masing responden. Oke. Nah, Anda tinggal download saja ini lagi. Klik file, kemudian ada drop down-nya nanti ambil download. Download-nya dalam bentuk Excel. XC apa gitu kalau nggak salah apanya ekstensinya. Jadi download dalam bentuk apa? Kalau Anda bekerja dengan Linux tentu ada juga form yang lain gitu. Silakan sesuaikan dengan apa Anda, dengan kebiasaan atau dengan program yang ada di laptop atau komputer Anda. Oke. Kenapa saya sarankan untuk mendownload? Karena kalau Anda bekerja langsung di sini, ini formnya form online. Jadi ini nanti akan tergantung sekali dengan sinyal Anda. Kalau misalnya sinyal Anda sayu, itu ya tentu ini juga akan lama kerjanya. Bahkan bisa jadi data olahan yang sedang Anda kerjakan bisa jadi hilang gitu. Kalau sinyalnya mendadak hilang juga. Jadi makanya download dan kerjakan secara offline. Nah, penyajian datanya nanti, ya tentunya kita melakukan statistik sederhana saja, yaitu kita mencari kecenderungan-kecenderungan gitu. Bisa jumlah, bisa persentase, bisa apa lagi, rata-rata, bisa frekuensi, seperti itu. Silakan gunakan statistik sederhana. Saya tidak akan menunjukkan apa-apa, karena semuanya itu sangat mudah sekali. Tapi nanti dalam penyajian data, yang akan Anda tampilkan di dalam hasil dan pembahasan, gunakan ini. Jangan gunakan tabel, karena kalau Anda pakai tabel mentah saja, itu nanti akan sangat besar sekali, dan akan sangat menyita ruang yang tersedia untuk membuat laporan. Jadi nanti angka-angkanya atau jumlah-jumlah besaran masing-masing itu Anda tampilkan dalam bentuk tabel, dalam bentuk pie chart seperti ini, atau bisa juga dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk grafik. Bisa grafik rebahan seperti ini sesuai dengan kondisi kita saat pandemi ini, jadi kaum rebahan tulen, atau grafik yang ini, chart yang berdiri seperti ini. Gitu. Tapi jangan lupa, masing-masingnya ini nanti tolong diberikan angkanya. Saya ngambil contoh yang nggak baik ini sebenarnya. Yang baik ini seperti ini. Jadi grafiknya itu ada keterangan angkanya, sama juga seperti pie chart ini. Jadi orang bisa tahu berapa kira-kira angka yang ditunjukkan oleh masing-masing pecahan-pecahan ini. Sama juga dengan grafik ini.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu menyajikannya. Ini hanya bisa dilakukan dengan mudah menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Excel, dalam program Excel Anda. Oke, tadi sudah membuat surveinya sudah, membuat kuesionernya secara berkelompok sudah, membuat Google Form-nya juga sudah. Nah, ini summary-nya. Oke. Summary-nya, pertama tentukan apa topik untuk kelompok Anda. Tadi sudah diberikan, ingat kelompok ganjil apa, kelompok genap apa. Kemudian setelah Anda tahu apa topik Anda, sudah saya berikan juga uraiannya, atau Anda juga mau membuat uraian tersendiri yang terkait dengan topik tadi, boleh. Kemudian rancang pertanyaan-pertanyaan tadi, 10-15, artinya batasannya rank-nya paling sedikit 10, paling banyak 15, yang sesuai dengan topik yang tadi. Oke, lakukan secara berkelompok. Kemudian setelah Anda buat pertanyaannya, Anda tentukan apa bentuk yang tepat untuk tiap pertanyaan. Apakah dia tertutup, terbuka, atau campuran. Boleh Anda tentukan setelah pertanyaan tersebut terbentuk, atau bisa juga Anda lakukan secara simultan. Setiap Anda membuat pertanyaan, Anda tentukan segera apa kira-kira bentuknya. Oke. Jadi bisa, terserah Anda, mana yang paling nyaman Anda lakukan. Setelah itu, rumuskan kuesionernya secara lengkap. Ingat tadi sudah saya berikan bagaimana struktur sebuah kuesioner. Dan saya berikan juga contohnya tadi kepada Anda, walaupun terpotong-potong. Tapi itu kurang lebih dia berurutan seperti itu. Jadi mulai dari judul, pernyataan, data demografi, inti pertanyaan, dan bagian lain-lainnya. Kemudian setelah itu, buat kuesioner online dengan menggunakan Google Form. Oke, bagian lain-lain tadi mungkin tidak perlu lagi Anda gunakan di dalam Google Form ini, karena itu sebenarnya lebih spesifik kita ke penggunaan survei secara manual. Oke. Nah, setelah Anda selesai dengan Google Form tadi, sudah bagus, sudah Anda edit semuanya agar tampil dengan menarik dan mudah dibaca, sebarkan kuesioner online tersebut dengan menggunakan media sosial Anda. Oke, Anda punya satu kelompok, minimal ada 5 orang anggotanya. Nah, 5 orang silakan sebarkan ke sosial medianya masing-masing. Nah, ini nanti akan menjawab pertanyaan tadi, berapa jumlah responden minimal untuk menghasilkan sebuah analisa statistik yang cukup reliabel atau bisa diandalkan, itu minimal 20 responden. Kalau dibagi dengan jumlah minimal anggota kelompok, 5 orang per kelompok, masing-masing orang mendapatkan 4 orang. Harus mendapatkan 4 orang responden. Saya pikir itu jumlah yang sangat sedikit sekali. Ya, dan bisa Anda lakukan dalam waktu yang cepat. Tentunya lebih banyak, lebih baik. Oke. Kemudian setelah Anda sebarkan dengan media sosial tadi, pantau respon yang masuk. Oke. Jadi rajin-rajin mengklik yang melihat yang tadi, yang tabel respon tadi itu berapa yang masuk. Oke. Setiap respon yang masuk otomatis akan ditabulasikan oleh sistem di dalam Google dan akan dimasukkan ke dalam spreadsheet yang tadi online tadi. Nah, Anda tinggal mengakses itu saja, mendownload, dan Anda bisa mengolahnya nanti. Mengolahnya tentunya dengan gunakan kecenderungan-kecenderungan tadi. Oke, sekarang kita masuk ke laporan sementara. Semua akan bersifat kelompok ya, mulai dari laporan sementara sampai laporan akhir sampai nanti presentasi, itu semuanya dalam kelompok. Untuk laporan sementara, saya minta Anda sudah punya draft kuesionernya, termasuk judul, termasuk pernyataan kepada responden, termasuk identitas demografi responden, kemudian pertanyaan utama. Oke, 10-15 poin pertanyaan. Ini yang di luar tadi ya, di luar dari judul, pernyataan, dan pertanyaan demografi ya. Ini yang pertanyaan inti sebenarnya. Kemudian juga jangan lupa sifat dari masing-masing item. Ya, item pertanyaan maksudnya. Jadi mana yang dari 10-15 pertanyaan ini, mana yang tertutup, terbuka, dan campuran, silakan tentukan, dan kumpulnya nanti malam. Oke, saya pikir 10-15 pertanyaan ini cukup mudah untuk dikeroyok oleh Anda dalam satu kelompok. Jadi nanti malam itu sudah cukup reasonable bagi saya untuk melihat apanya. Dan juga alasannya karena bisa saya segera merespon dan melihat dan memberikan masukan, sehingga besok Anda sudah mulai bisa mengerjakan Google Form-nya dan tentunya juga segera menyebarkannya ke responden Anda. Oke, karena nanti saya akan memberikan waktu 4 hari bagi Anda untuk mengedarkan Google Form Anda dan mendapatkan respon dari minimal 20 orang responden.
Oke. Nah, nanti setelah di hari ketiga sebenarnya Anda sudah mulai bisa mengolah data, karena di hari pertama dan kedua penyebaran penyebaran kuesioner itu biasanya grafik responden yang masuk itu akan cukup tinggi, jadi agak susah Anda mengolahnya karena data baru akan terus masuk gitu. Nah, biasanya lakukan di hari ketiga atau hari keempat di mana responden sudah dikatakan sudah mulai tidak begitu banyak yang masuk, mungkin akan ada masuk 1 atau 2 tapi tidak terlalu banyak. Nah, ini tidak akan terlalu mengganggu lagi data yang apa. Dan itu bisa Anda masukkan saja belakangan data yang masuk, responden yang masuk, yang mengisi kuesioner Anda belakangan. Oke. Nah, jadi seperti itu. Hari ini Anda kerjakan kuesioner kasarnya, saya berikan masukan segera. Besoknya Anda sudah bisa membuat Google Form dan mulai menyebarkannya. Di hari ketiga dan keempat setelah menyebarkan kuesioner, Anda sudah bisa mulai mengolah respon yang masuk. Dan di hari kelima, Anda sudah selesai dengan laporan akhir, dan Anda bisa mengirimkan laporan final, laporan akhir itu di hari ke-6. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Tentunya mungkin akan ada juga kelompok yang bisa cepat menyelesaikannya, tergantung nanti dari seberapa cepat mereka bisa mendapatkan responden, jumlah minimal responden 20 tadi. Oke, nah ini dia laporan akhirnya. Laporan akhir nanti tentu setelah KTBLC di dalam introduction, dalam pendahuluan dan metode kerja, ini yang Anda masukkan nanti di dalam hasil dan diskusinya itu adalah hasil dari kecenderungan yang Anda dapatkan dari jawaban-jawaban responden yang sudah ditabulasikan, tapi bukan tabelnya. Jangan tabelnya Anda masukkan. Gunakan diagram, grafik, atau pie chart yang tadi Anda hasilkan dari tabel yang sudah Anda olah tadi. Oke. Kemudian tentunya Anda harus mendiskusikan bagaimana kecenderungan yang Anda lihat di tiap-tiap jawaban yang Anda dapatkan. Oke. Di tiap-tiap item pertanyaan yang Anda dapatkan jawabannya dari responden. Oke. Nah, nanti ini artinya di dalam 3 halaman utama yang menjadi laporan, ini yang bab hasil ini akan lebih mendominasi karena Anda di sana menampilkan hasil survei Anda diikuti dengan diskusinya. Dan nanti yang untuk di lampiran nanti di lampiran laporan ini ya, nanti ada 2, yaitu pertama tabulasi dari informasi demografi yang Anda dapatkan terkait dengan responden. Jadi apa-apa saja data responden yang Anda minta, itu saya minta tabelnya. Jadi namanya siapa, kemudian jenis kelaminnya, umur, pekerjaan dan lainnya, itu Anda bikinkan tabelnya, Anda masukkan dalam lampiran. Dan satu lagi lampiran kedua itu adalah screenshot penyebaran link kuesioner Anda. Oke, paling tidak 3 screenshot saja ada cukup, walaupun Anda mungkin melakukan lebih dari itu untuk mendapatkan respondennya. Oke, kemudian satu lagi, nanti file Excel, ini Anda lampirkan terpisah ya, file Excel dari respon yang masuk. Oke, yang Anda olah menjadi bagian bab dan diskusi ini, hasil dan diskusi ini. Nah, ini nanti Anda kirimkan dalam bentuk mentahnya saja, tapi judulnya mungkin Anda samakan dengan judul laporan kelompok ini, dan nanti Anda kirimkan satu paket dengan laporan akhir Anda. Oke, nah seperti itu kira-kira, simple. Ada pertanyaan mungkin? Pak, izin tanya Pak. Yang Silakan, tadi Viola. Pak, untuk minimal respondennya berapa ya Pak? 20. 20. 20. Untuk maksimalnya Pak, ada Pak? Maksimal sebanyak-banyak Anda. Oh, Sebanyak-banyak siap. Anda. Nah, Baik Pak, terima Oke. kasih Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan Wiwi Dwi Jayani, silakan. Terkait itu, Pak, laporan sementaranya, Pak. Itu Ya. langsung di Google Form-nya dulu, Pak, atau pertanyaan di Word aja dulu, Pak? Di Word saja.
di Word saja, karena saya akan melihat dulu apa pertanyaannya serta sifat pertanyaan yang Anda berikan itu gimana. Nanti saya berikan masukan terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya ada perbaikan atau apanya kan bisa lebih mudah kalau dia diberikan dalam Word dibandingkan dengan Google Form. Oke, setelah itu baru nanti Anda ubah menjadi Google Form. Atau serah Anda, yang penting ke saya itu dalam bentuk Word. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak mungkin kita cukupkan. Kita akan masuk ke presentasi lagi. Presentasi hasil. Minggu lalu saya ingat kelompok 5 nggak sempat karena saya ada ini. Kita akan mulai yang presentasi yang sekarang dari kelompok 5 terlebih dahulu. Silakan kelompok 5. Baik, Pak. Mungkin Hari, Pak, yang menyampaikan, Pak. Ami bisa bantu share screen, Ami? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan rekan-rekan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Haris Martin dari kelompok 5B. Di sini saya akan menyampaikan hasil praktikum yang mana anggota kelompok saya itu Restu Lestari, Taufik Hidayatullah, Haniati Tami, Haris Martin, dan Ceria Fiza Putri. Di sini saya menggunakan data dari hasil praktikum saya sendiri yang mana sudah didiskusikan dengan anggota kelompok yang lain, bahwa data saya mungkin yang cukup representatif untuk disampaikan. Sebelumnya Pak, mau tanya Pak, yang disampaikan apakah semuanya atau hasil pembahasan aja Pak? Kita langsung ke hasil dan pembahasan saja, karena pendahuluan dan apa itu nanti bisa saya baca di apa. Dan rata-rata kita mungkin tidak terlalu berbeda di bagian itu. Jadi mungkin di hasil saja, dan hasil pembahasan dan langsung kesimpulannya saja. Itu saja, oke? Baik Pak. Dari izin Pak, dari hasil yang saya dapatkan dari praktikum community mapping kemarin yang menggunakan metode RRA dan PRA, didapatkan dari 9 peta. 9 peta yang sudah dibagi itu dapat dilihat pada daerah petakan 1, 2, 3, 7, dan 8 dan 9 itu merupakan daerah yang memiliki banyak vegetasi. Yang mana daerah tersebut merupakan daerah persawahan dan merupakan daerah yang sepi sehingga di sana pun bersih dari polusi. Sedangkan pada daerah petakan 4, 5, dan 6 merupakan daerah tepi jalanan dan merupakan tempat yang banyak terdapat perumahan penduduk. Keberadaan vegetasi di daerah ini juga sedikit dengan tingkat polusi sedang karena wilayah tersebut cukup ramai dan dilalui banyak kendaraan. Fasilitas umum dapat dijumpai pada petakan 4 dan 7 itu merupakan masjid karena pada saat pembagian petakan itu tidak pada satu petakan saja wilayah masjid itu ditemui gitu. Jadi pada 2 petakan itu 4 dan 7. Kemudian pada petakan jadi satu masjid ya, satu masjid di 2 petakan atau 2 masjid di 2 peta gitu. Satu masjid di 2 petakan gitu Pak. Jadi terbagi wilayah gitu, Pak. Oke. Saya pikir ada 2 masjid di sekitar tempat rumah Hari itu sangat. Soalnya cukup luas juga halaman masjidnya gitu Pak, dan jaraknya juga cukup jauh. Kemudian pada petakan 1, 2, 4, dan 5 terdapat lapangan yang digunakan para pemuda untuk bermain sepak bola pada perkumpulan kegiatan. Sama seperti masjid tadi Pak, saat pembagian petakan itu setengah-setengah bagian itu terambil gitu Pak. Jadi karena lapangan cukup luas, jadi bagiannya termasuk ke petakan 1, 2, 4, dan 5. Oke. Berdasarkan hasil praktikum yang dilakukan, didapatkan hasil pemetaan wilayah
yang pemukiman sekitar rumah dengan metode Rapid Rural Appraisal atau RRA dan Participatory Rural Appraisal atau PRA yang tidak jauh berbeda. Perbedaan tersebut mungkin bisa pada RRA itu hari menetapkan pada wilayah masjid tadi cuman pada bagian 4 gitu Pak. Jadi saat dengan PRA itu dengan diskusi dengan partisipan yang lain, mereka menyanggah gitu Pak. Jadi pada bagian 7 itu kan masih termasuk wilayah masjid gitu. Jadi bisa disimpulkan mungkin PRA itu jauh lebih akurat dibandingkan RRA. Lanjut. Baik, pada daerah petakan 4, 5, dan 6 memiliki tingkat polusi sedang. Hal ini dikarenakan kawasan rumah penduduk yang padat sehingga limbah rumah tangga seperti sampah berkontribusi dalam pencemaran. Itu baik berupa sampah di darat yang dibakar, kemudian menyebabkan polusi. Kemudian di sana juga terdapat perairan atau kali, yang mana di sana juga cukup para warga juga sering membuang sampah ke sana. Jadi kemudian banyaknya kendaraan yang melewati daerah ini juga membuat udara tercemar akibat asap kendaraan. Sudah dan kawan-kawan pada 1990 mengatakan transportasi darat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap setengah dari total emisi SPM10. Untuk sebagian besar timbal CO, HC, dan NOx di daerah perkotaan dengan konsentrasi utama terdapat di daerah lalu lintas yang padat, di mana tingkat pencemaran udara sudah dan atau hampir melampaui standar kualitas udara ambien. Selain itu, fasilitas masyarakat ditemukan pada daerah yang cukup dekat dengan jalan dan pemukiman penduduk. Hal ini bertujuan untuk memudahkan akses menuju fasilitas tersebut. Berbeda dengan petakan 1, 2, 3, 7, 8, dan 9 yang memiliki banyak vegetasi sehingga pencemaran pada daerah tersebut sangat sedikit dan bisa dikatakan tidak tercemar. Selain karena daerah tersebut juga sepi karena merupakan daerah persawahan, banyaknya vegetasi yang menyumbang oksigen terbesar dan sebagian penangkapan CO2 di udara membuat daerah tersebut bersih dari polusi. Next. Menurut Hakim 2010, setiap pohon menghasilkan sekitar 1,2 kg oksigen per hari, dan kebutuhan oksigen setiap orang adalah 0,5 kg oksigen per hari, sehingga setiap pohon bisa menunjang kebutuhan oksigen 2 orang, sedangkan tumbuhan memerlukan CO2 untuk berfotosintesis. Berdasarkan analisis metode Participatory Rural Appraisal atau PRA jauh lebih akurat dibandingkan RRA. Hal ini dikarenakan metode PRA dilakukan dengan partisipasi dari beberapa orang sehingga wawasan dan pengetahuan lebih luas. Sebaliknya, metode RRA lebih unggul dalam segi waktu karena dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini sesuai dengan pendapat Chambers pada 1995. Metode Participatory Rural Appraisal atau PRA merupakan perkembangan dari metode-metode terdahulu, diantaranya teknik Rapid Rural Appraisal atau RRA yang dianggap kurang dalam mengajak stakeholder untuk berpartisipasi dalam program atau kebijakan. Namun menggunakan metode RRA dalam melakukan analisis suatu kawasan memiliki keuntungan dalam segi waktu. Next. RRA digunakan untuk memperoleh informasi dalam waktu cepat, hemat biaya, akurat, dan mendalam sebagai basis untuk perencanaan pembangunan dan tindakan. Menurut Creswell pada 2010. Dengan menggunakan metode RRA, penilaian terhadap suatu wilayah dapat dilakukan dengan cepat dan lebih menghemat waktu. Next. Jadi kesimpulan dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa community mapping dengan menggunakan metode RRA dan PRA dapat digunakan untuk memetakan keadaan lingkungan baik berupa polusi, pemetaan polusi, kondisi masyarakat, keramaian, dan masih banyak lagi. Metode PRA lebih akurat dibandingkan metode RRA, dikarenakan hasil metode PRA mencakup wawasan dari beberapa orang. Next. Next nih yang gambar. Baik, mungkin ini hasil dari peta RRA yang mana ditunjukkan tadi pada bidang 1, 2, 3, 7, 8, dan 9 itu merupakan wilayah dengan vegetasi yang cukup banyak. Kemudian pada wilayah 4 dan 7 itu merupakan bagian dari masjid. Dan wilayah 1, 2, 4, dan 5 itu merupakan
lapangan sepak bola dan lapangan voli yang berada di bawahnya. Itu dapat dilihat pada wilayah 1, 2, 4, dan 5 di tengah-tengah itu merupakan lapangan terbuka. Next nih. Baik, ini merupakan hasil PRA tidak jauh berbeda dari hasil RRA, tapi pada peta ke-7 itu ditambahkan ada fasilitas masjid di sana. Baik, mungkin itu Pak dan rekan-rekan hasil dari praktikum yang saya lakukan. Mungkin dikembalikan Pak. Oke. Ada pakai moderator tadi ya? Enggak ya? Kalau enggak kita langsung aja ke kelompok 1 lagi. Silakan kelompok 1. Baik Pak, boleh minta tolong Viola untuk share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Vivian Ramadhani, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum community mapping RRA dan PRA. Mungkin di sini kita memakai data dari Ashifa Syaprita dengan nama kelompoknya udah Muhammad Iksan, Vivian Ramadhani, Ashifa Syaprita, Nina Natasha, dan Sylvia Kori. Mungkin bisa langsung ke hasil dan pembahasan. Nah, berikut adalah hasil dan pembahasan yang didapat dari metode RRA dan PRA. Mungkin bisa next. Hasil dari praktikum community mapping yang telah dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode RRA dan PRA, didapatkan hasil seperti pada tabel 1 dan tabel 2 di atas ini. Pada metode RRA terlihat bahwa petakan nomor 1 merupakan daerah yang jarang dikunjungi, memiliki aktivitas sedang penduduk, tingkat vegetasi yang tinggi, memiliki fasilitas masyarakat berupa bagian belakang rumah sakit, serta tingkat polusinya ringan. Pada daerah petakan nomor 2 merupakan daerah yang jarang dikunjungi, memiliki fasilitas ramai penduduk, tingkat vegetasi yang rendah, memiliki fasilitas masyarakat berupa SD, serta tingkat polusinya terbilang ringan. Pada petakan 3 merupakan daerah yang sering dikunjungi, jarang aktivitas manusia, tingkat vegetasinya jarang terdapat fasilitas masyarakat berupa pos, koramil tentara, dan berupa daerah terpopulasi sedang. Pada petakan nomor 4 merupakan daerah yang jarang dikunjungi, aktivitas masyarakat ramai, tingkat vegetasinya rendah, memiliki fasilitas masyarakat berupa bagian tengah rumah sakit, dan tingkat polusinya sedang. Pada petakan 5 merupakan tempat yang sangat sering dikunjungi, aktivitas manusia yang ramai, tingkat vegetasinya rendah, dan tidak ada fasilitas masyarakat dan daerah yang terpopulasi ringan. Pada petakan 6 merupakan daerah yang sering dikunjungi, aktivitas masyarakat yang ramai, tingkat vegetasinya jarang, terdapat fasilitas masyarakat berupa SMP dan terpopulasi ringan. Pada petakan 7 berupa daerah yang jarang dikunjungi, aktivitas manusia yang ramai, tingkat vegetasinya tidak ada, terdapat
fasilitas kemasyarakatan dan merupakan daerah sangat terpopulasi merupakan daerah terpopulasi ringan. Pada petakan nomor 8 merupakan daerah yang jarang dikunjungi. Aktivitas manusianya sedang, tingkat vegetasinya tidak ada, terdapat fasilitas kemasyarakatan berupa bagian rumah sakit dan berupa daerah terpopulasi sedang. Pada petakan 9 merupakan daerah yang jarang dikunjungi, aktivitas manusia sedang, tingkat vegetasinya yang jarang, terdapat fasilitas masyarakat berupa SMP dan merupakan daerah yang bersih. Next Vio. Ini terpopulasi ini maksudnya terpolusi ya? Kalau terpopulasi ini terkait dengan jumlah penduduk gitu. Kalau nggak salah yang saya contohkan itu terpolusi. Nah, gitu ya. Ya Pak, salah mungkin Pak dari Ashifanya. Oke. Soalnya punya Ashifa misalnya lagi terkendala jaringan Pak. Oke. Nah, kalau tebakan saya ini mungkin kawasannya kayaknya Ganting ini ya. Nggak tahu. Karena teringat saya ada rumah dapur amilnya, ada rumah sakitnya, ada SD-nya, dan ada ramainya gitu. Jadi saya ingatnya ini kok ini kawasan Ganting kayak ini rumah sakit apa? Rumah sakit tentara. Nggak tahu. Silakan. Ya Pak. Mungkin next Vio. Belum terganti Vio. Ya masih belum terganti apanya. Kayaknya lagi ada kendala juga. Oke, silakan. Nah, berikutnya adalah sementara pada metode PRA dapat dilihat ada sedikit perbedaan dengan hasil metode RRA. Pada daerah 1, pada RRA, yaitu terlihat bahwa memiliki aktivitas sedang penduduk. Sementara untuk metode PRA, aktivitas masyarakat, yaitu aktivitasnya jarang. Pada daerah kedua dengan metode PRA, terlihat bahwa daerah berpolusi sedang. Pada daerah kelima dengan metode PRA, terlihat bahwa daerah petakan yang petakan juga terpolusi sedang. Pada daerah 6, daerah metode PRA terlihat bahwa daerah petakan memiliki tingkat vegetasi yang banyak dan juga berpolusi sedang. Pada daerah ke-8 dengan metode PRA terlihat bahwa daerah petakan mempunyai daerah yang sangat berpolusi. Dan pada daerah ke-9, daerah metode PRA terlihat bahwa daerah petakan mempunyai vegetasi yang banyak. Next Vio. Mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh Nindi Natasha. Kepada Nindi, dipersilakan. Untuk Nindi Natasha, apakah ada di... mungkin bisa disampaikan oleh Uda Iksan. Atau baiklah. Atau dengan pemberian Selanjutnya berdasarkan hasil data yang diperoleh dengan metode RRA terdapat suatu dominasi pada petakan 7 diikuti dengan petakan 4 dan petakan 6. Pada petakan nomor 7 merupakan daerah dengan aktivitas manusia yang ramai dikarenakan merupakan pusat dari rumah sakit RSUD Pariaman, sehingga setiap hari banyak aktivitas masyarakat. Karena padatnya bangunan pada pusat rumah sakit, jadi tidak memungkinkan terdapatnya vegetasi. Kemudian terhadap fasilitas kemasyarakatan berupa RSUD Pariaman dan merupakan daerah sangat terpolusi karena banyaknya polusi dari aktivitas rumah sakit.
Pada petakan nomor 4 juga merupakan daerah dengan aktivitas masyarakat ramai karena merupakan bagian dari Rumah Sakit RSUD Pariaman. Sehingga setiap hari masyarakat banyak aktivitas masyarakat. Tingkat vegetasinya rendah karena sudah terletak di bagian tengah rumah sakit. Memiliki fasilitas kemasyarakatan berupa bagian tengah rumah sakit dan tingkat polusinya sedang. Kemudian pada petakan nomor 6 merupakan daerah yang terdapat fasilitas kemasyarakatan berupa SMP 2 Pariaman dan mempunyai aktivitas masyarakat yang ramai dari aktivitas siswa sekolah SMP. Mempunyai tingkat vegetasi yang banyak dan juga terpopulasi sedang. Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan dari survei PRA, didapatkan suatu dominasi kriteria pada petakan 7, diikuti oleh petakan 2 dan petakan 4. Pada petakan nomor 7 merupakan daerah yang jarang dikunjungi, aktivitas manusia yang ramai, tingkat vegetasinya tidak ada, terdapat fasilitas kemasyarakatan dan merupakan daerah sangat terpolusi, daerah sangat terpopulasi, merupakan daerah terpolusi ringan. Pada daerah petakan nomor 2 merupakan daerah yang jarang dikunjungi, memiliki aktivitas ramai penduduk, tingkat vegetasi yang rendah, memiliki fasilitas kemasyarakatan berupa sekolah dasar, serta tingkat polusinya sedang. Dan pada petakan nomor 4 merupakan daerah yang jarang dikunjungi, aktivitas masyarakat ramai, tingkat vegetasinya rendah, memiliki fasilitas. Next. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penggunaan kedua metode tadi, RRA dan PRA, baik RRA maupun PRA, keduanya saling berhubungan erat dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga bisa melengkapi. Keduanya memiliki prinsip dasar berupa partisipatif, luas, bekerja sama, hemat, dan sistematis. Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan 2006. Walaupun begitu, metode PRA lebih akurat dibandingkan metode RRA karena pada metode PRA kegiatan yang dilakukan partisipatif berdasarkan pendapat dari beberapa orang. PRA dilakukan oleh banyak orang untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Hal ini sesuai dengan pendapat Chambers tahun 1995. Metode participatory rural appraisal PRA merupakan perkembangan dari metode-metode terdahulu. Di antaranya teknik rapid rural appraisal disingkat RRA yang dianggap kurang dalam mengajak stakeholder untuk berpartisipasi dalam program atau kebijakan. Metode RRA cenderung memiliki penilaian yang tergesa-gesa dan berdasarkan penilaian pribadi. Selain itu, pada metode PRA menunjukkan kondisi pemukiman yang lebih akurat, disebabkan oleh penilaian dari masyarakat penghuni sendiri yang merasakan akan kondisi, kebutuhan, dan keadaan lingkungan pemukiman tersebut. Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan 2006, maka partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengetahui kondisi dan potensi suatu lingkungan atau daerah pemukiman. Udayana 2019. Kesimpulannya yaitu berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa community mapping dengan menggunakan metode RRA dan PRA dapat digunakan untuk memetakan keadaan lingkungan di sekitar pemukiman kita. Selain itu juga dapat melihat daerah-daerah yang masih memiliki banyak vegetasi dan daerah yang berpolusi. Metode PRA lebih akurat dibandingkan metode PRA dikarenakan hasil metode PRA juga ditambahkan dengan survei dari beberapa orang. Sekian hasil pembahasan dan kesimpulan dari praktikum RRA dan PRA
dari kelompok 1 dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, Bapak dan rekan-rekan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cukup sayang juga Sifanya nggak terhubung langsung. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa diapakan oleh Sifanya. Tidak apa-apa, kita lanjut ke kelompok 2 lagi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak rekan-rekan, saya Sutri Wulansari Safril dari kelompok 2. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum community mapping RRA dan PRA. Dan untuk kelompok itu kami dari kelompok 2 terdiri dari 6 orang, yaitu Widijayani, Javial, Sutri Wulansari Safril, Viola Mutiara Salis, Azizah Inayah Putri, dan Iklima Irfan. Selanjutnya. Baiklah, untuk hasil yang didapatkan, yaitu pada gambar itu terdapat, pada layar itu terdapat 2 gambar, yaitu yang pertama peta hasil RRA, dan yang kedua itu peta hasil PRA, dengan keterangan seperti pada gambar. Untuk penjelasannya, maaf sebelumnya. Baiklah, untuk hasil, baik lagi Viola. Untuk hasilnya, berdasarkan gambar 1, yaitu peta hasil RA, didapatkan hasil bahwa pada kawasan dengan fasilitas umum, yaitu peta nomor 3, memiliki tingkat polusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah tanpa fasilitas umum. Akan tetapi, daerah tersebut memiliki vegetasi yang cukup banyak, sehingga tingkat populasinya tergolong ringan. Kemudian, tingkat populasi ringan juga ditunjukkan oleh peta nomor 4, karena berada di persimpangan jalan. Selanjutnya, keramaian yang paling tinggi ditunjukkan oleh peta nomor 2 dan 3. Keramaian daerah tersebut berkaitan dengan fasilitas yang tersedia di sana, yaitu pada peta nomor 2 terdapat toko pakaian atau penjahit dan warung makanan, sedangkan pada peta nomor 3 terdapat warung makanan dan balai pemuda. Kemudian berdasarkan vegetasinya, pada peta nomor 5 dan 2, vegetasinya lebih sedikit dibandingkan dengan daerah lainnya karena berada di pusat pemukiman. Kemudian, untuk yang gambar 2, didapatkan hasil bahwa ada sedikit perbedaan antara yang hasil RRA dan PRA. Berdasarkan tingkat seringnya daerah yang dikunjungi, yaitu yang simbol berwarna merah, semua peta kecuali yang peta nomor 5 memiliki penambahan 1 tingkat pada peta PRA. Hal ini terjadi karena perbedaan tingkat keseringan dari masing-masing partisipan melalui daerah tersebut, sehingga didapatkan hasil yang lebih tinggi. Pada peta nomor 5, hasilnya itu tetap antara PRA dan RRA karena merupakan wilayah tempat tinggal partisipan yang mengisi PRA, sehingga tingkat keseringannya juga sama. Kemudian perbedaan antara peta hasil RRA dan PRA terdapat juga pada peta nomor 2. Pada peta nomor 2 ini tingkat polusi lebih tinggi pada peta hasil PRA. Perbedaan data ini dapat diakibatkan oleh perubahan yang terjadi di daerah tersebut, yaitu sering dilalui oleh pengendara motor sehingga memiliki polusi ringan.
Selain perbedaan yang telah disebutkan di atas, data hasil RRA dan PRA tidak jauh berbeda. Selanjutnya, view. Oke, untuk pembahasannya, pada kawasan dengan fasilitas umum, laju aktivitas masyarakat tergolong ramai, sehingga jumlah kendaraan juga semakin meningkat. Hal ini berakibat pada meningkatnya polusi udara sebagai akibat dari pembakaran bahan bakar kendaraan. Selain itu, menurut Ratna Ningsi dan Suhesti, pembangunan fisik ataupun fasilitas umum seringkali disertai dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup, terutama polusi udara. Udara alami yang bersih sering dikotori oleh debu, baik yang dihasilkan dari kegiatan alami maupun kegiatan manusia. Salah satu faktor penyebab menurunnya kualitas udara adalah karena bertambahnya jumlah kendaraan. Akan tetapi dengan adanya vegetasi yang cukup banyak, tingkat keparahan polusi dapat dikurangi. Hal ini terjadi karena kemampuan tanaman dalam menurunkan kadar debu di udara melalui proses partikel padat yang tersuspensi pada lapisan biosfer bumi, dibersihkan oleh tajuk pohon melalui proses jerapan dan serapan. Partikel yang melayang-layang di permukaan bumi sebagian akan terjerap atau menempel pada permukaan daun, khususnya daun yang berbulu dan yang mempunyai permukaan kasar, dan sebagian lagi terserap masuk ke dalam. Hal ini sejalan dengan penelitian Ratna Ningsi dan Suhesti bahwa rendahnya kadar debu disebabkan karena terdapatnya vegetasi berupa pohon yang beragam dan kerapatan yang cukup tinggi. Baik RRA maupun PRA, keduanya saling berhubungan erat dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga bisa saling melengkapi. Keduanya memiliki prinsip dasar berupa partisipatif, luas, bekerja sama, hemat, dan sistematis. Meskipun demikian, yang lebih efektif dalam memperkirakan kondisi real di wilayah yang dipraktikumkan adalah menggunakan metode PRA. Hal ini terjadi karena adanya pertukaran informasi, sehingga data yang didapatkan itu lebih akurat dan lebih sesuai dengan keadaan di lapangan. Selain itu, dalam panduan pengambilan data dengan metode PRA dan RA yang dikeluarkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, dalam perkembangan dan penerapannya di kehidupan bermasyarakat, metode PRA itu lebih banyak digunakan dalam proses pelaksanaan program pembangunan seperti partisipatif, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya. Dan kesimpulannya, pada mapping community terdapat metode RRA dan PRA yang saling melengkapi karena memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada RRA didapatkan hasil yang lebih cepat dan efisien biaya karena tidak melibatkan banyak pihak. Sedangkan pada PRA, meskipun tidak seefisien RRA dari segi waktu dan biaya, tetapi didapatkan hasil yang lebih komprehensif karena melibatkan banyak pihak dan terjadi pertukaran informasi serta kerjasama di dalam anggota masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian, pada praktikum ini yang lebih efektif adalah menggunakan metode PRA, karena dihasilkan data yang lengkap dan lebih teraktual atau terbaru. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan. Mungkin sekian dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, mari kita lanjut ke kelompok 3 lagi. Kalau ada yang memiliki pertanyaan atau semacamnya, masukan, kritik, dan saran juga silakan digunakan kolom chat untuk mengetikkan pertanyaan atau saran tadi. Silakan. Apakah sudah terlihat Bapak dan rekan-rekan? Sudah, Hawa. Sudah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil pembahasan mengenai community mapping. Kami mengambil hasil pembahasan itu milik Saskia Vandini. Anggota kelompok dari kelompok 3 ini, yang pertama ada Saskia Vandini, Marsha M. Alifa Saskia Anjani, Putih Najwa Amar, dan Salsa Putri Nabila.
Satu lagi Rani Syahwitri. Baiklah, langsung saja untuk hasil akan dibacakan oleh Saskia Fandini. Kepada Saskia Fandini dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, saya akan membahas hasil yang didapatkan pada praktikum ini. Dari praktikum community mapping yang telah dilakukan, didapatkan hasil pada RRA, yaitu daerah petakan 1 dikategorikan tidak pernah dikunjungi, aktivitas manusia sedang, tidak terdapat vegetasi, terdapat fasilitas kemasyarakatan, dan udara terpolusi ringan. Fasilitas kemasyarakatan yang ada di petakan 1 yaitu gereja. Yang daerah petakan 2 dikategorikan jarang dikunjungi, aktivitas manusia jarang, jarang terdapat vegetasi, tidak terdapat fasilitas kemasyarakatan, dan udara terpolusi ringan. Daerah petakan 3 dikategorikan jarang dikunjungi, sepi aktivitas manusia, terdapat banyak vegetasi, tidak terdapat fasilitas kemasyarakatan, dan udara terpolusi ringan. Daerah petakan 4 dikategorikan sering dikunjungi, aktivitas manusia sedang, tidak terdapat vegetasi, terdapat fasilitas kemasyarakatan yaitu masjid, dan udara terpolusi sedang. Daerah petakan 5 dikategorikan sangat sering dikunjungi, ramai aktivitas manusia, tidak terdapat vegetasi, tidak terdapat fasilitas kemasyarakatan, dan udara sangat terpolusi. Daerah petakan 6 dikategorikan sering dikunjungi, aktivitas manusia sangat ramai, tidak terdapat vegetasi, dan terdapat fasilitas kemasyarakatan yaitu klinik, dan udara sangat terpolusi. Daerah petakan 7 dikategorikan jarang dikunjungi, aktivitas manusia sedang, banyak terdapat vegetasi, tidak terdapat fasilitas kemasyarakatan, dan udara terpolusi ringan. Daerah petakan 8 dikategorikan tidak pernah dikunjungi, aktivitas manusia sepi, banyak terdapat vegetasi, terdapat fasilitas kemasyarakatan yaitu lapangan bermain, dan udara bersih. Daerah petakan 9 dikategorikan sering dikunjungi, aktivitas manusia sangat ramai, jarang terdapat vegetasi, tidak terdapat fasilitas kemasyarakatan, dan udara sangat terpolusi. Next, sedangkan dalam penggunaan metode PRA didapatkan hasil yaitu daerah petakan 1 dikategorikan jarang dikunjungi, aktivitas manusia sedang, tidak terdapat vegetasi, terdapat fasilitas kemasyarakatan yaitu gereja, dan udara terpolusi ringan. Daerah petakan 2 dikategorikan sering dikunjungi, aktivitas manusia jarang, jarang terdapat vegetasi, tidak terdapat fasilitas kemasyarakatan, dan udara terpolusi ringan. Daerah petakan 3 dikategorikan jarang dikunjungi, sepi aktivitas manusia, terdapat banyak vegetasi, tidak terdapat fasilitas kemasyarakatan, dan udara terpolusi ringan. Daerah petakan 4 dikategorikan sering dikunjungi, aktivitas manusia sedang, tidak terdapat vegetasi, terdapat fasilitas kemasyarakatan yaitu masjid, dan udara terpolusi ringan. Dan udara terpolusi sedang. Daerah petakan 5 dikategorikan sangat sering dikunjungi, ramai aktivitas manusia, tidak terdapat vegetasi, tidak terdapat fasilitas kemasyarakatan, dan udara sangat terpolusi. Daerah petakan 6 dikategorikan sering dikunjungi, aktivitas manusia sangat ramai, tidak terdapat vegetasi, terdapat fasilitas kemasyarakatan yaitu klinik, dan udara sangat terpolusi. Daerah petakan 7 dikategorikan sangat sering dikunjungi, aktivitas manusia sedang, banyak terdapat vegetasi, tidak terdapat fasilitas kemasyarakatan, dan udara terpolusi ringan. Daerah petakan 8 dikategorikan tidak pernah dikunjungi, aktivitas manusia sepi, banyak terdapat vegetasi, terdapat fasilitas kemasyarakatan yaitu lapangan bermain, dan udara bersih. Yang terakhir yaitu daerah petakan 9 dikategorikan sangat sering dikunjungi, aktivitas manusia sangat ramai, jarang terdapat vegetasi, tidak terdapat fasilitas kemasyarakatan, dan udara sangat terpolusi. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saskia. Untuk selanjutnya itu akan saya bacakan mengenai pembahasan. Dengan metode RRA, setiap kategori banyak menumpuk pada daerah petakan 5, daerah petakan 6, dan juga daerah petakan 9. Hal ini berkaitan dengan keberadaan fasilitas kemasyarakatan pada suatu daerah atau petakan, ataupun keramaian kunjungan ke suatu daerah. Pada daerah petakan 5 yang berkategorikan sangat sering dikunjungi, ramai aktivitas manusia, tidak terdapat vegetasi, tidak terdapat fasilitas kemasyarakatan, dan udara sangat
terpolusi. Daerah 5 ini sangat sering dikunjungi karena rumah praktikan berada pada petakan tersebut. Dan juga pada daerah 5 terdapat jalan raya sehingga hal tersebut mengakibatkan daerah 5 ramai oleh aktivitas manusia. Faktor lain yang menyebabkan ramainya aktivitas manusia yaitu pada daerah 5 banyaknya restoran atau kafe dan toko yang menjual kebutuhan sehari-hari. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Marsha M. Arifa. Kepada Rifa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan hasil pembahasan pada slide 2 ini, yaitu dengan ramainya aktivitas manusia yang dilakukan di daerah ini, serta terdapat jalan raya, hal ini menjadi penyebab daerah 5 mengandung udara yang sangat berpolusi, karena banyaknya kendaraan bermotor yang melewati daerah ini. Dengan padatnya pembangunan di daerah 5 ini juga menyebabkan kurangnya ketersediaan lahan untuk pertumbuhan vegetasi, sehingga tidak terdapat vegetasi. Dan karena tidak terdapatnya vegetasi, hal ini juga berdampak terhadap udara yang sangat berpolusi. Sebab tidak adanya vegetasi yang dapat menyerap gas polusi ini. Sedangkan untuk daerah petakan 6 sama halnya dengan daerah 5. Hanya saja daerah 6 jarang dikunjungi sebab praktikan jarang melewati daerah tersebut. Terdapat perbedaan pula pada daerah ini, karena pada daerah 6 terdapat fasilitas kemasyarakatan yaitu klinik. Hal itu menjadi faktor sehingga daerah tersebut berkategorikan aktivitas manusia sangat ramai. Untuk daerah petakan 9 sama halnya dengan daerah 5 dan 6. Namun yang membedakan yaitu pada daerah 9 jarang terdapat vegetasi. Hal ini dikarenakan masih adanya lahan untuk pertumbuhan vegetasi seperti di belakang rumah warga. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rifa. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Alifa Saskia. Kepada Alifa Saskia, silakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu, sedangkan untuk hasil pengamatan yang telah dianalisis pada metode PRA, sama halnya seperti yang terjadi pada metode RRA, yang mana setiap kategori banyak menumpuk pada daerah petakan 5, daerah petakan 6, dan juga daerah petakan 9. Hal ini terjadi karena para responden memiliki keputusan yang sama dengan partisipan. Hanya saja terdapat satu hal yang membedakan pada daerah petakan 9, yang mana berkategorikan sangat sering dikunjungi, sebab responden berpendapat bahwa daerah 9 tersebut sering mereka kunjungi, karena daerah tersebut juga merupakan jalan utama yang sering dilaluinya. Menurut Wawan dan Dewi 2010, faktor internal seperti umur, pekerjaan, pendidikan, dan faktor eksternal seperti budaya, sosial, lingkungan dapat mempengaruhi pengetahuan yang dimiliki seseorang, sehingga dapat menyebabkan wawasan pengetahuan antar seseorang akan berbeda satu sama lain terkait situasi dan kondisi dari faktor yang mengeksitasi orang tersebut. Dalam mengenali lingkungan tempat tinggal, pengetahuan ini juga sangat berperan. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Alifa Saskia. Untuk kesimpulan itu akan dibacakan oleh Salsa Putri Nabila. Kepada Salsa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesimpulan, dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap daerah atau petakan memiliki kategori yang berbeda dengan keunggulan yang berkembang serta dampak dari adanya aktivitas manusia terhadap kondisi daerah tertentu. Untuk mengetahui bagaimana kondisi lingkungan sekitar, dapat dianalisis dan diamati menggunakan metode RRA lebih efektif terhadap waktu dan PRA lebih efektif terhadap hasil, yang mana metode PRA melibatkan keputusan dan pendapat dari masyarakat setempat. Baiklah, sekian dari Salsa. Salsa kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salsa. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dikembalikan ke forum. Oke, terakhir kelompok 4. Silakan. Baik, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan rekan-rekan. Perkenalkan, saya Fajri Ramadan Mafiano, BP 1910-14-30, perwakilan dari kelompok 4B yang akan presentasikan hasil dari Praktikum Biokonservasi Community Mapping, yang dimana anggota kelompoknya terdiri dari Husnul Mufidah, Nur Fadilah, Nur Hayatul Hanifah, dan Furqan Dwi Lintang Prawira. Nah, mungkin langsung bagian hasil. Di sini kami menggunakan data dari pengamatan dari praktikum saya sendiri, yaitu berdasarkan pengamatan pada petakan 200 meter kali 200 meter pada daerah Desa Skabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, menggunakan aplikasi Google Maps, sehingga didapatkan dengan menggunakan metode RRA, yaitu daerah petakan 1 bersihkan sering dikunjungi, jarang terdapat aktivitas, memiliki banyak vegetasi, tidak terdapat mobilitas masyarakat, dan udaranya yang bersih. Petakan 2 bersihkan jarang dikunjungi, jarang terdapat aktivitas, terdapat banyak vegetasi, tidak terdapat fasilitas masyarakat, dan udaranya bersih. Sedangkan pada petakan ketiga bersihkan tidak pernah dikunjungi, sepi aktivitas, terdapat banyak vegetasi, tidak terdapat fasilitas masyarakat, dan udaranya bersih. Petakan 4 bersihkan sering dikunjungi, ramai aktivitas, terdapat banyak vegetasi, tidak terdapat fasilitas masyarakat, dan udaranya bersih. Dan petakan 5 bersihkan sangat sering dikunjungi, ramai aktivitas, jarang terdapat vegetasi, memiliki fasilitas masyarakat, dan udaranya terpolusi ringan. Petakan ke-6 itu bersihkan sering dikunjungi, aktivitasnya sedang, jarang terdapat vegetasi, tidak terdapat fasilitas masyarakat, dan udaranya bersih. Dan petakan ke-7 itu bersihkan sering dikunjungi, aktivitasnya sedang, banyak vegetasi, terdapat fasilitas masyarakat, dan udaranya tergolong bersih. Pada petakan ke-8 itu bersihkan sering dikunjungi, aktivitas sedang, vegetasinya jarang, dan tidak terdapat fasilitas masyarakat, serta terpolusi ringan. Sedangkan pada petakan terakhir 9 itu bersihkan jarang dikunjungi, sepi aktivitas, banyak vegetasi, tidak terdapat fasilitas masyarakat, dan udaranya bersih. Itu merupakan hasil yang didapatkan dari metode RRA. Sedangkan hasil yang didapatkan dari metode PRA, itu petakan satunya bersihkan sangat sering dikunjungi, jarang aktivitas, jarang vegetasi, terdapat fasilitas masyarakat, dan terpolusi ringan. Petakan 2 itu tidak pernah dikunjungi, sepi aktivitas, jarang vegetasi, tidak terdapat fasilitas masyarakat, dan terpolusi ringan. Petakan 3-nya tergolong tidak pernah dikunjungi, sepi aktivitas, banyak vegetasi, tidak terdapat fasilitas masyarakat, terpolusi ringan. Pada petakan 4 bersihkan sangat sering dikunjungi, jarang aktivitas, jarang vegetasi, tidak terdapat fasilitas masyarakat, dan terpolusi ringan. Sedangkan pada petakan kelima itu bersihkan sangat sering dikunjungi, sepi aktivitas, jarang vegetasi, terdapat fasilitas masyarakat, dan terpolusi ringan. Pada petakan ke-6 itu bersihkan sangat sering dikunjungi, jarang aktivitas, jarang terdapat vegetasi, tidak terdapat fasilitas masyarakat, dan terpolusi ringan. Pada petakan ke-7 itu bersihkan sangat sering dikunjungi, jarang aktivitas, jarang terdapat vegetasi, tidak terdapat fasilitas masyarakat, dan terpolusi ringan. Pada petakan ke-8 bersihkan jarang dikunjungi, jarang terdapat aktivitas, jarang terdapat vegetasi, terdapat fasilitas masyarakat, dan terpolusi ringan. Sedangkan pada petakan ke-9 itu bersihkan tidak pernah dikunjungi, sepi aktivitas, jarang terdapat vegetasi, tidak terdapat fasilitas masyarakat, dan terpolusi ringan. Mungkin untuk pembahasan mengenai hasil yang didapatkan, itu pada metode RRA itu didapatkan kecenderungan penumpukan tanda pada petakan kelima yang juga diikuti oleh 2 petakan lagi, itu petakan keempat dan petakan keenam. Di sini ditandai pada petakan kelima menggambarkan penilaian daerah tersebut bersihkan ramai aktivitas, jarang vegetasi, tidak terdapat fasilitas masyarakat, dan juga terpolusi ringan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu kondisi pada daerah pemukiman akan dapat digambarkan berdasarkan penilaian terhadap aktivitas sosial, seperti ramainya aktivitas masyarakat tersebut dapat disebabkan oleh terdapatnya fasilitas masyarakat seperti lapangan bermain, kantor desa, dan lainnya. Nah, pada petakan kelima terdapat juga aktivitasnya ramai, itu adanya suatu kedai itu yang tergolong ramai pembeli jual belinya, aktivitas jual beli masyarakat di sana, sehingga berdasarkan penilaian dari metode RRA itu dikatakan tergolong ramai, bahkan sampai waktu malam.
Selain itu, aktivitas masyarakat juga disebabkan oleh adanya rumah bersalin pada daerah petakan 5 tersebut yang sering dimanfaatkan sebagai tempat pelatihan kader kesehatan puskesmas desa. Dan juga pada petakan 5 juga terdapat kantor desa, namun di sini tidak begitu aktif digunakan oleh masyarakat. Sedangkan pada hasil pengamatan menggunakan metode PRA itu didapatkan kecenderungan datanya penumpukan tanda pada petakan keempat yang diikuti dengan 2 petakan selanjutnya itu 6 dan 5. Pada petakan keempat ini ciri-cirinya jarang aktivitas, jarang adanya terdapat vegetasi, tidak terdapat fasilitas masyarakat dan terpolusi ringan. Nah, pada petakan ini dikatakan jarangnya vegetasi berdasarkan kesepakatan diskusi bersama partisipan dari masyarakat itu. Dikatakan jarangnya vegetasi disebabkan oleh kurangnya ketersediaan lahan untuk pertumbuhan vegetasi karena pertumbuhan pembangunan di pemukiman tersebut juga semakin lama semakin meningkat. Selain itu juga aktivitas masyarakat dinilai jarang akibat fasilitas masyarakat yang tersedia itu dinilai juga semakin kurang aktif di berjalan aktivitasnya. Dan juga aktivitas sosial lainnya cenderung lebih terpusat pada daerah petakan-petakan lainnya, itu petakan 5, 8, dan 6 menurut hasil kesepakatan bersama diskusi bersama partisipan di masyarakat tersebut. Nah, pada petakan keempat hasilnya dinyatakan memiliki kondisi polusi udara yang ringan, berbeda dengan RRA sebelumnya. Itu berdasarkan hasil kesepakatan dipertimbangkan karena adanya pembangunan jalan yang telah baik, itu otomatis laju lalu lintas di sekitar petakan tersebut juga meningkat sehingga dinilai oleh masyarakat sekitar itu polusinya tergolong polusi ringan. Nah, pada data hasil dan pembahasan kecenderungan keakuratannya itu lebih akurat metode PRA karena hal ini disebabkan oleh keterlibatan dari partisipasi masyarakat penghuni pemukimannya langsung yang memberikan penilaian terhadap kondisi pemukiman yang ditinggalinya yang dihuninya, dan juga adanya dan metode RRA juga cenderung memiliki penilaian yang tergesa-gesa gitu, dan berdasarkan penilaian pribadi karena di sini metode RRA dilaksanakan oleh penilaian pribadi dari partikan sendiri. Selain itu metode PRA juga menunjukkan kondisi pemukiman yang lebih akurat disebabkan yang sampaikan tadi bahwasanya masyarakat huninya sendiri yang merasakan dan adanya pertukaran informasi dari antar partisipan. Dapat juga dilihat buktinya pada hasil PRA menunjukkan adanya fasilitas masyarakat pada petakan ke-8 itu lapangan bulu tangkis. Namun pada pengisian RRA itu tidak disadari oleh partikan sendiri sehingga menunjukkan suatu kelemahan dari metode RRA dan juga menunjukkan lebih keakuratan dari metode PRA sendiri. Jadi pentingnya akan banyaknya informasi dan pertukaran informasi itu lebih membuat dari data tersebut lebih akurat. Otomatis dari metode PRA lah yang lebih akurat daripada metode RRA. Dan untuk kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan itu bahwa suatu daerah pemukiman memiliki suatu potensi dalam pengembangannya yang informasi dari kondisi pemukiman tersebut dapat diperoleh melalui 2 metode, yaitu metode RRA dan PRA, dengan metode yang lebih akurat yaitu metode PRA yang disebabkan oleh partisipasi masyarakat lokal dalam pengumpulan informasi sehingga penilaiannya lebih beragam dan lebih mewakili kondisi suatu pemukiman. Mungkin untuk tampilan hasilnya seperti ini untuk metode RRA dan ini untuk hasil dari metode PRA. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4B. Maaf jika ada salah penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, secara keseluruhan dari 5 perwakilan kelompok itu bisa kita lihat bahwa PRA itu lebih dinyatakan bahwa PRA lebih akurat dibandingkan dengan RRA. Karena kita hanya mengambil 5 orang ya, masing-masing 1 orang dari satu kelompok, jadi ada 5 orang totalnya. Kira-kira ada nggak yang di antara yang lain, yang selain yang 5 yang presentasi barusan, ada nggak yang menyatakan kalau misalnya RRA lebih akurat dibandingkan dengan PRA? Ini bukan untuk menyalahkan atau apa ya? Ada nggak kira-kira yang apa? Karena ini menarik untuk kita jadikan studi kasus nanti, kalau ada.
Nggak ada? Semuanya di PRA beratnya? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, kalau begitu artinya kita sampai pada pertanyaan, kira-kira kalau misalnya PRA memang lebih akurat, dan tentunya juga memberikan gambaran aktual tentang potensi lingkungan yang ada di satu tempat, kenapa orang masih butuh juga melakukan RRA? Nah, itu pertanyaannya lagi. Kenapa orang masih melakukan RRA juga gitu? Nah, dan kira-kira yang bisa memberikan pendapatnya tentang ini. Izin Pak. Yes, silakan Viola. Ya mungkin kalau menurut Viola, kenapa yang RRA juga masih ada dan digunakan karena mungkin ada kondisi misalnya peneliti itu dia perlu melakukan survei di wilayah yang luas gitu. Tapi waktu dia terbatas, jadi kan rasanya sulit kalau misalnya harus turun ke lapangan secara langsung menanyakan ke masyarakat sekitar kalau cakupan wilayahnya itu luas. Jadi akan lebih efektif dan efisien kalau dia melakukan metodenya itu dengan yang RRA, Pak. Karena tadi untuk yang RRA kan bisa nggak perlu banyak waktu dan biaya juga, Pak. Bisa lebih cepat gitu, Pak. Oke, ada lagi yang mau memberikan tambahan? Tidak ada? Udah asar kali ya. Tidak ada? Dingin-dingin ini? Oke, sebenarnya ada beberapa alasan lagi, tapi saya tidak akan menguraikan lebih lanjut. Mungkin saya simpan mungkin untuk nanti kalau misalnya ide mungkin untuk melakukan paper atau semacamnya, mengungkap lebih dalam tentang RRA gitu. Jadi seperti itu. Oke. Jadi karena tidak ada lagi pertanyaan, kita mungkin akan cukupkan saja praktikum kita sampai di sini. Ingat asistensi tadi, dan segera setelah ini Anda bisa melakukan konsolidasi antar kelompok untuk menyusun kuesioner masing-masingnya. Oke. Nah, setelah itu segera buat pertanyaan, tentukan sifat dari masing-masing pertanyaan dan rumuskan segera ininya. Kurang lebih bentuk pertanyaannya apa dan sifat pertanyaannya. Oke, juga jangan lupa semua laporan baik yang sementara ataupun yang akhir nanti itu dalam kelompok semuanya. Jadi jangan lupa cantumkan identitas kelompoknya siapa saja di dalam, dan laporan sementaranya saya tunggu sampai nanti malam. Oke. Kalau ada yang masih ragu atau apa nanti terkait dengan praktikum yang minggu sekarang, jangan lupa untuk bertanya. Oke, dan juga tolong aktif di masing-masing kelompoknya, jangan hanya biarkan teman-teman yang rajin aja untuk ini semua untuk kita lakukan dalam berkelompok. Oke, saya cukupkan di sana. Kalau ada yang salah atau kurang pada tempatnya, saya mohon maaf. Dengan mengucapkan alhamdulillah, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Makasih. Dan silakan kalau mau stay untuk untuk tinggal untuk mengkonsolidasikan kelompoknya, silakan. Makasih, Pak.